Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam maqulatul idhofah. Oke. Kita langsung masuk. Sedikit mengingat sebelumnya bahwasanya ada salah satu nas dari Imam Syuja'i di syarah beliau. Beliau sempat nyinggung tentang an-nisab dan idhofah. Waktu itu membahas tentang yang maujud indal mutakallimin. Mutakallimin itu mengatakan bahwasanya nisbah atau maqulatul nisbah itu adalah umur i'tibar. Maqulatul nisbah itu adalah umur i'tibar, kecuali aina. Itu nanti udah kita bahas sebelumnya. Nah, terus Imam Syuja'i itu waktu nyebutnya itu nyebut dengan kata-kata bi khilafin nisab wal idhofat. Nisab itu maksudnya jamak daripada nisbah, idhofat itu maksudnya jamak daripada idhofah. Itu berbeda dengan nisab dan idhofat. Nah, terus saat kemarin di sana saya menjelaskan bahwasanya ini adalah ataf a'am alal akhos, kayak gitu. Yang dimana nisabnya itu a'am dan idhofatnya itu akhos, kayak itu. Oke, nah salah satu daripada ada fungsi ataf a'am alal akhos itu adalah dikarenakan dia memang salah satu anggotanya a'am, tetapi dia memiliki kekhususan tersendiri. Seperti itu. Misalnya dalam suatu kaum ada yang datang, terus katakan kaum telah datang dan Zaid, kayak gitu. Kenapa kok si Zaid ini disebut sendiri, padahal si Zaid itu adalah salah satu afrod daripada kaum? Karena Zaid itu punya kekhususan sendiri, gitu. Atau rombongan telah datang bersama presiden, misalnya. Padahal presiden itu ya afrod daripada rombongan itu, gitu. Disebutkan sendiri karena dia memiliki kekhususan atau dia memiliki sesuatu tamayus atau sesuatu yang mentamyiz antara dia dengan selain dia yang berada di dalam koridor a'amnya itu. Nah, begitu juga di dalam idhofah. Kenapa kok penyebutannya itu wan-nisab, an-nisab wal idhofat gitu. Padahal idhofah itu adalah salah satu afrod daripada nisab. Walaupun kita nggak mengatakan afrod ya, karena kalau kita mengatakan afrod seakan-akan nisbah adalah satu jenis tersendiri, terus dia punya nau, terus naunya itu adalah yang di bawahnya itu bukan. Itu yang penting kita udah paham itu. Nah, salah satu kekhususannya apa? Ini nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekhususan yang dimiliki oleh si idhofah. Dan memang benar idhofah itu adalah maqulatul nisbah, tetapi nisbah yang khusus. Jelas ya? Gitu. Berarti dalam artian apa? Kita mengatakan bahwasanya maqulatul nisbah kita masuk sekarang itu dalam pembahasan maqulatul idhofah. Ini aja dulu. Ini tamhid sebelum saya jelasin idhofah itu apa. Saya kasih gambaran dulu. Maqulatul idhofah ini memang salah satu daripada maqulatul nisab atau maqulatul nisbah. Dan kita udah ngebahas bahwasanya maqulatul nisbah itu ada berapa? Ada 7. Jelas ya? Maqulatul nisbah itu ada 7. Apa maksudnya maqulatul nisbah? Maqulatul nisbah itu adalah yang mafhumnya itu ma'qulan bil ghair. Kan udah kita lihat kemarin tuh, yang yakunu mafhumu ma'qulan bil ghair itu nisbah. Kalau misalnya mafhumnya itu la yakunu ma'qulan bil ghair, maka ya itu imma kaif imma kam. Seperti itu, udah selesai kita. Makanya pembagian kan kayak gitu kemarin. Imma yakunu mafhum ma'qulan bil ghair. Nah, itu adalah nisbah. Maksud nisbah itu apa? Saat kita itu tiba-tiba masuk. Saat kita itu mau menta'akulkan, ta'akulkan itu maksudnya mentasawurkan ya.
gitu. Makanya di dalam pembahasan wadha dulu kita mengatakan bahwasanya ada beberapa diksi atau ada beberapa itlaq lafadz yang mana dia itu memiliki makna sama. Kayak itu, walaupun saat dibedakan lafadznya ada tujuan lain, seperti itu. Tujuan lain dalam artian mau memberikan mafhum yang berbeda, tetapi dalam artian masodaknya sama. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu adalah makna ta'akul, tasawur, mulahadzah, seperti itu. Yulahad, yutasawwar, dan seterusnya. Jelas? Oke. Yang dimana kalau kita mau mentasawurkan makulat ini, anggotanya nisbah, itu kita membutuhkan tasawur makulat yang lain. Tasawur sesuatu yang lain gitu ya, tasawur sesuatu yang lain kayak gitu, sehingga akhirnya kita paham, oh ternyata yang dimaksud dengan makulatul ain itu adalah nisbah antara tempat dan sesuatu yang bertempat, sehingga akhirnya sesuatu yang bertempat saat kita lihat dinisbahkan, karena sesuatu yang bertempatnya itu adalah jism, kan gitu kan, tempatnya itu juga jism, kan kita udah ngebahas kemarin itu. Tapi yang dimaksud ain itu adalah bertempat. Nah, kalau bertempat, kok malah ribet ya. Kalau bertempat itu berarti nisbah antara tempat sama sesuatu yang bertempat. Jelas ya? Kayak gitu. Oke. Lanjut. Makulatul idhofah. Nah, itu berarti kalau misalnya di dalam makulatul nisbah yang lain, berarti kita ngelihat idhofah itu adalah min ahadi atau min ihda al maqulat atau min ihda maqulatil an-nisab. Itu aja. Bahwasanya idhofah itu adalah salah satu daripada maqulatun nisbah. Kok udah gelap ya? Idhofah itu adalah salah satu maqulatun nisbah. Nah, tapi dia memiliki perbedaan dengan maqulatun nisbah yang lain. Apa? Nah, makanya itu kemarin kita ngelihat, kok Imam Sujai mengkhususkan sih dia? Padahal idhofah itu anggotanya nisbah. Tapi kenapa kok ada diksi menyebutkan bahwasanya an-nisab wal idhofat? Padahal nyebut nisab saja udah selesai itu. Masuk makna idhofat secara tadamun. Paham ya? Secara tadamun saat kita nyebut nisab saja, idhofat masuk. Tapi penyebutannya ini pasti ada tujuan. Nggak mungkin asal nyebut saja, kayak itu. Nggak mungkin asal ngeluarin saja. Kenapa? Karena kalau dikatakan dia dikeluarkan karena nisbah belum mengerjakan fungsinya, nggak mungkin. Karena dia anggotanya nisbah, kayak gitu. Jelas ya? Gitu. Sehingga akhirnya sesuatu yang seharusnya secara mafhum udah masuk dalam dari jalur tadamun lalu dikeluarkan, pasti ada tujuan. Kayak gitu. Imma karena dia punya kekhususan, imma karena itu yang mau ditanbih suatu saat. Jelas? Gitu. Misalnya ada orang beli mobil, dia katakan saya beli mobil beserta pelak bannya. Kalian tahu pelak ban nggak sih? Apa ya pelak itu ya? Ya besi ban itu loh, kayak gitu. Dia mau mentanbih bahwasanya besinya itu mahal banget. Besinya itu lebih dari setengah harga mobil, kayak itu misalnya. Nah, kan ada seperti itu. Padahal cukup dia katakan saya beli mobil, mana itu udah masuk, kan gitu. Oke, itu tentang pembahasan tadamunnya. Nah, berarti ada kekhususan. Apa yang membedakan antara idhofah sama yang lain? Kayak gitu. Antara idhofah bersama nisbah yang lain gitu ya. Antara idhofah dengan nisbah yang lainnya. Perbedaan paling spesifik adalah kalau misalnya maqulatun nisbah, nisbah itu apa? Itu adalah nisbah. Ini maksudnya nisbah imma hay'ah dari nisbah ini ya. Kayak itu kan kita udah ngebahas karena itu nanti berlaku kepada semua maqulatun nisbah. Kayak itu. Kalau maqulatun nisbah, kita ambil qaul yang nisbahnya ada. Kalau maqulatun nisbah itu adalah maqulat yang dimana dia itu adalah nisbah dari sesuatu zat dengan zat yang lain. Jelas ya? Kayak itu. Kalau maqulatun nisbah itu seperti itu tadi. Dia adalah nisbah dari sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia nisbahnya satu nisbah. Paham? Berarti dia itu untuk ta'akulkan, dia itu berhenti di saat ada nisbah satu dengan satu yang lain selesai. Jelas ya? Nah, berarti nggak ada terjadi takarur nisbah di situ. Karena yang nisbahnya cuma satu, yaitu antara A sama B. Selesai. Misalnya kita mau memahami bertempat itu apa? Oh, bertempat itu adalah nisbah antara jism yang bertempat dengan makan yang ditempati. Nah, jism yang menempati dengan makan yang ditempati ada nisbah. Nisbah itulah yang dinamakan dengan bertempat. Sehingga akhirnya gara-gara nisbah ini si jism itu dikatakan sebagai mutamakin,
si jisim yang satu lagi yang ditempati dikatakan sebagai makan. Jelas? Berarti kan hanya sekali saja gitu terjadinya kayak gitu. Untuk memahami itu kita paham ini dan ini. Sedangkan kalau di dalam itu berarti kalau makulatun nisbah itu memang benar-benar ta'aqquli syai'in binisbah ilal akhar. Nah ini kalau misalnya makulatun nisbah emang murni kayak gitu. Tapi kalau makulatul idhofah dia menyimpan makna nisbah. Ini adapun makulatul idhofah adapun makulatul idhofah dia nyimpan makna nisbah, tetapi di dalamnya itu terjadi takarur nisbah. Dalam artian apa? Saat dia membayangkan sesuatu, misalnya dia membayangkan nisbah, kan sama-sama nisbah kan? Berarti nisbah antara A dan B kayak gitu. Nah, ini kan nisbah. Ini juga dalam idhofah juga menyimpan makna nisbah. Kalau misalnya di makulatun nisbah kan udah selesai saat kita mau mengatakan bertempat itu apa? Bertempat itu adalah nisbah antara sesuatu yang bertempat dengan sesuatu yang ditempati. Kayak itu. Maka saat itu terjadi kedua itu terjadi kaitan atau terjadi relasi. Relasi itu maksudnya terjadi hubungan gitu ya. Terjadi hubungan yaitu dikatakan dengan bertempat. Jelas? Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau berarti nggak perlu dibalik. Nggak perlu dibalik itu dalam artian nggak perlu kita katakan dia adalah nisbah antara sesuatu yang menempati dengan sesuatu yang ditempati. Itu sekedar dibilang kayak itu selesai. Dia nggak perlu dikatakan dan juga nisbah antara sesuatu yang ditempati dengan sesuatu yang bertempat kayak itu. Nggak perlu kayak gitu. Nggak terjadi takarur gitu. Jelas ya? Sedangkan kalau misalnya di dalam idhofah itu terjadi perputaran dari sini ke sini dan juga dari sini ke sini. Jelas? Dia adalah nisbah antara A dengan B dan B dengan A. Sehingga akhirnya saat kita memahami A, tertuntut atau auto memahami B, dan saat memahami B juga auto memahami A. Gitu. Berarti terjadi perpantulan nisbah kayak gitu. Saat kita mengatakan seperti apa? Seperti misalnya, ini contoh yang sering banget disebut seperti antara kanan dan kiri. Kayak itu misalnya, kanan dan kiri, atas dan bawah. Kanan dan kiri itu dikatakan kanan itu apa? Kanan itu adalah sesuatu yang posisinya di kirinya dia kayak itu. Sehingga saat disebutkan kanan dan kiri auto kita paham makna kanan dan makna kiri. Saat paham makna kiri juga masuk ke dalam kita makna kanan. Berarti si kiri ini kan gitu. Berarti si kiri ini dikatakan kiri karena dia sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya apa? Di sebelah sesuatu yang kanan gitu. Jelas? Si kanan ini dikatakan kanan karena dia di sebelah sesuatu yang kiri. Si kiri ini kan kayak gitu jadinya. Berarti terjadi pantulan mafhum. Jelas ya? Nah, dan itu takarur nisbah itu hanya terjadi di dalam makulatul idhofah. Seperti misalnya dikatakan antara al ubuwah sama wal bunuwah. Nah, seperti kejadian antara al ubuwah sama al bunuwah. Ini maksudnya ubuwah yang dimaksud di situ adalah seorang bapak gitu ya. Karena kan misalnya orang udah nikah, belum punya anak, dia belum dikatakan sebagai seorang bapak. Ini maksudnya seorang bapak status seorang yang memiliki anak. Sehingga akhirnya dilengketkan kepada dia sifat yang dimana sifatnya itu adalah ubuwah kayak gitu. Begitu juga seorang anak yang status dia adalah anak dari seorang bapak kayak itu atau seorang orang tua kayak itu. Sehingga akhirnya dilengketkan kepada dia sifat yaitu sifat bunuwah gitu. Nah, lalu kita mengatakan ubuwah itu adalah nisbah antara seseorang, kan gitu kan, atau antara suatu zat yang dimana dia itu suatu zat yang dimana dia itu adalah seorang bapak dan ditempelkan kepada zat yang lain yang dimana dia itu adalah seorang ibn gitu. Kok zat sih? Nah, berarti ubuwah itu adalah nisbah zat seseorang kepada seseorang yang lain yang dimana menuntut yang pihak keduanya itu nanti juga memiliki nisbah kepada yang pertama. Jelas ya? Sehingga akhirnya dari pertama yang ini datang nisbah ubuwah, di sini ke sana datang nisbah bunuwah kayak gitu. Jelas?
Sehingga saat memahami satu kali makulatul idhofah, dia auto mendapatkan dua kali nisbah, yaitu nisbah sini ke sini, itu ada nisbah, dan nisbahnya itu dinamakan dengan buduwah, dan juga nisbah dari sini ke sini, sehingga itu dinamakan dengan nisbah sini ke sini itu dinamakan dengan ubuwah, dan juga nisbah dari zatul ibn kepada zatul ab yang dinamakan dengan bunuwah gitu. Kalau bak sama nunnya kebalik jadi nubuwah jadi. Oke, jelas ya? Itu adalah makna daripada idhofah. Baru kita lihat nanti di dalam ini. Intinya kita auto paham aja. Kalau misalnya nisbah-nisbah yang lain itu hanya sekali saja. Dalam artian dia tidak membutuhkan kembalian kayak itu. Misalnya kita kalau mau memahami bertempat, ya udah cukup kita pahami bahwasanya bertempat itu adalah nisbah sesuatu yang menempati dengan sesuatu yang ditempati. Tanpa masuk ke dalam kitab mafhum nisbah antara sesuatu yang ditempati dengan yang menempati. Kayak itu, karena nggak ada tuntutan. Yang penting terlepas dari torof mana kita paham, terlepas dari torof mana, misalnya, oh saya pahami bertempat itu ya nisbah antara yang menempati kepada yang ditempati. Paham kayak gitu udah selesai. Atau saya pahami nisbah aina itu adalah sesuatu yang ditempati, antara nisbah sesuatu yang ditempati dengan sesuatu yang menempati tanpa ada perputaran. Jelas ya? Kayak itu. Kenapa? Karena masing-masingnya itu tidak membutuhkan gitu. Karena bisa jadi nanti saat kita mau memahami loh, yang ditempati itu apa? Kita membutuhkan makul yang dimana itu bukan nisbah satunya lagi. Berbeda dengan ini. Kayak itu. Berbeda dengan ini dalam artian kalau kita mau memahami ubuwah, ya kita harus paham dari sisi dia memiliki anak. Makanya dia disifati atau ditempelkan sifat ubuwah. Dan juga kalau kita mau memahami bunuwah, maka kita harus paham dari sisi dia memiliki bapak. Makanya ditempelkan sifat bunuwah, status sebagai anak, sama status sebagai bapak. Persis seperti kanan dan kiri. Kalau kita mau pahami sesuatu kanan, maka kita pahami dia berada di sebelah sesuatu yang kiri. Loh, yang kiri itu apa? Ya dia adalah berada di sebelah sesuatu yang kanan. Berarti auto dua itu. Nah ini yang dinamakan dengan takarrur nisbah. Kayak gitu. Saat mafhumnya itu. Berarti apa? Berarti idhofah itu adalah salah satu afrod daripada maqulatun nisbah, hanya saja nisbah yang khusus. Paham ya? Gitu. Nisbah khosoh, bukan mutlakun nisbah. Jelas? Gitu. Itu idhofah itu bukan mutlakun nisbah, bukan sekedar oh ini adalah makulat yang ada nisbahnya. Benar, tetapi dia makulat yang ada nisbahnya plus terjadi pengulangan nisbah di dalam ta'akulnya. Sedangkan kalau misalnya 6 yang lain, itu memang benar-benar murni mutlakun nisbah. Yaitu makulat yang ada nisbahnya. Apa maksudnya yang ada nisbahnya? Yakunu mafhumuhu ma'kulan bil ghair. Untuk memahami mafhumnya, kita membutuhkan ta'akulkan kepada sesuatu yang lain. Kayak gitu. Nah, sedangkan idhofah, untuk memahami mafhumnya, kita membutuhkan ta'akul kepada sesuatu yang lain. Yang dimana yang lain ini juga membutuhkan ta'akul kepada dia. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan idhofah. Terjadi takarrur nisbah. Sedangkan kalau di sini enggak. Untuk memahami ini cukup memahami apa itu mutamakin dan apa itu makan. Untuk memahami mutamakin dan makan tidak membutuhkan ain. Jelas ya? Tidak terjadi pengembalian nisbah atau tidak terjadi perputaran nisbah. Tamam, kita masuk kitab. Insyaallah pembahasan idhofah itu 2 pertemuan kita nanti. Karena banyak banget. Tadinya saya ingin 1 pertemuan, tapi kayak menyiksa. Oke, masuk kitab. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid daraini. Amin. Maqulatul idhafah. Al-idhafah. Nah, di dalam matan aja beliau langsung menyebut dengan kata-kata wa nisbatun takarrarat. Idhofatun gitu maksudnya. Wa nisbatun takarrarat idhofatun. Itu kalau kita ngelihat secara lugawinya atau secara secara nahwunya, wa nisbatun takarrarat idhofatun. Idhofah itu berarti menjadi khobar daripada nisbatun takarrarat. Nisbatun takarrarat itu adalah mubtada khobar, mubtada, lantas kenapa kok dia itu nakirah? Karena mubtada al-aslunya adalah ma'rifah. Dia nakirah karena ada mujawiznya. Salah satu mujawiznya itu adalah tanwi'. Gitu. Tanwi' itu apa? Misal saya mengatakan
al-ilmu satu aqsam, qismun kadza wa qismun kadza, itu namanya tanwi' gitu. Atau misalnya dikatakan nisbah ala sab'ati nisab, kayak itu. Nisbatun kadza, itu namanya tanwi' gitu. Kalau misalnya dalam kondisi sedang mentanwi', sedang membagikan sesuatu, maka dia layak untuk dijadikan sebagai mubtada walaupun dia nakirah gitu. Kenapa? Karena inti daripada mubtada itu kan sesuatu yang akan diberikan khobar. Nah, sesuatu yang akan diberikan khobar itu adalah sesuatu yang harus sudah diketahui dong. Nah, salah satu jalur untuk mengetahui sesuatu adalah ma'rifah. Salah satu jalur ya, bukan satu-satunya. Tapi nggak melulu itu. Kalau misalnya kita mentanwi, berarti kan kita udah tahu juga. Kenapa? Karena kita udah menjelaskan di atas tadi. Saya sedang membagi. Ya, berarti sesuatu yang saya bagi ini saya udah tahu. Itu. Oke, itu hanya faedah lugawiyah saja. Wa nisbatun taqarrarat idhafatun gitu maksudnya, idhafah. Kenapa kok kenapa kok dimatikan itu ya? Jelas itu lil wazan. Yakni maqulatul idhafah. Beliau hanya melengketkan aja dengan kata-kata nisbatun taqarrarat. Kenapa? Karena di antara 7 maqulatun nisbah hanya 1 maqulat nisbah yang dimana dia itu terjadi takarrur. Takarrur itu apa? A untuk memahami A, ta'akul kepada B, untuk memahami B juga ta'akul kepada A. Jelas ya? Gitu. Itu seperti tadi itu al-ubuwah wal bunuwah gitu. Untuk memahami ubuwah min haitsu annahu aban, maka membutuhkan mafhum bunuwah. Untuk memahami bunuwah min haitsu annahu ibnan, membutuhkan mafhum ubuwah. Seperti itu, jelas? Gitu. Karena kalau misalnya untuk memahami mafhum ubuwah min haitsu annahu aban membutuhkan mafhum bunuwah. Untuk memahami mafhum bunuwah perlu hanya cukup sekedar memahami dia punya adik, nggak cukup. Jelas? Kalau sekedar dia punya adik, kita hanya mendapatkan mafhum ukhuwah, tidak mendapatkan mafhum bunuwah gitu. Jelas? Itu yang dinamakan dengan takarrur nisbah. Yakni maqulatul idhafah. Apa wa nisbatun takarrur? Ai an-nisbatu al-mutakarrarah. Itu maksudnya. Berarti terjadi perulangan nisbah di dalam mafhum maqulatul idhafah, berbeda dengan mafhum maqulat nisbah yang lain selain idhafah. Nisbah yang lain selain idhafah itu hanya terjadi sekali saja, sekali nisbah gitu ya, sekali nisbah. Untuk memahami apa itu aina, maka kita memahami apa itu nisbah antara al-mutamakin sama al-makan. Maka muncullah nisbahnya itu dinamakan dengan aina gitu. Begitu juga apalagi yang kemarin kita mata seperti itu, zaman juga nanti dikatakan nisbah. Kenapa? Juga antara husulnya waktu, zaman sesuatu yang berzaman, jism yang berzaman dengan zaman itu sendiri kayak itu, sehingga akhirnya menghasilkan maqulatul mata. Mata itu bukan zaman ya, sebagaimana aina itu bukan makan. Makanya kan kemarin kita udah ngebahas panjang tentang aina dulu. Aina adalah makulatnya, terus ada makan kayak gitu. Nah, makan itu adalah apa? Seperti itu. Kita udah ngebahas. Begitu juga setelah itu antara mata itu adalah makulatnya, itu adalah nisbah antara jism dengan zaman kayak gitu. Zaman itu tempat ya, inilah posisi tempatnya, yang dimana zaman itu khilaf, ada yang mengatakan jauhar, ada yang mengatakan itu juga arad dan seterusnya. Lanjut. Apa maknanya? Adalah an-nisbah allati, nisbah yang la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. Ini pertama. Kalau misalnya nisbah ini la taqalu illa bil qiyasin ila nisbatin ukhra atau illa bil qiyasin ilal akhar, itu ya nisbah pada umumnya. Karena nisbah itu pasti la tuqalu illa bil qiyas ilal akhar. Paham? Tapi si akhor ini juga ma'kulun ila awal. Paham ya? Kayak itu si akhor ini berarti kan dikatakan an-nisbah allati. Apa itu maqulatul idhafah? Yaitu an-nisbah allati la tuqalu illa bil qiyas ila nisbatin ukhra. Iya kan? Nisbatin ukhra kan? Maqulatin aidan bil qiyas ilal ula. Ini sifat dari nisbah.
nisbah yang ini nih. Ilal ula, nisbah yang ini nih. Nah, ini. Sedangkan kalau misalnya di dalam makulatun nisbah yang lain, itu cukup kita memahami nisbah antara A ke B. Karena itu memang makna nisbah itu. Makna nisbah itu adalah relasi, keterikatan, keterkaitan kayak itu. Kalau keterkaitan berarti antara A dan B. Nah, kalau di dalam idhofah enggak antara A dan B enggak antara A dan B doang. Tetapi antara A dan B yang dimana si B ini juga kita pahami melalui A. Kayak itu. Berarti dalam artian apa? Nisbah antara A dan B dan nisbah antara B ke A. Gitu. Kenapa? Karena untuk memahami A butuh B dan untuk memahami B butuh A. Jelas ya? Gitu. Nah, ini berarti an-nisbah, kita lihat maknanya. An-nisbah allati. Makulatul idhofah itu adalah makulatun nisbah. Benar, karena dia salah satu makulatun nisab. Salah satu di antara 7 makulatun nisab. Berarti makulatul idhofah itu adalah nisbah. Tetapi nisbah yang seperti apa? Nisbah allati, nisbah yang dia itu tidak dapat tertasawurkan nisbah ini, tertaakulkan atau termafhumkan, jelas ya? Nisbah yang dia itu tidak dapat tertasawurkan atau tidak dapat dipahami atau tidak dapat ditaakulkan kecuali kita mengkiaskan kepada kejadian nisbah yang lain. Berarti maksudnya apa? Saat ini tadi, untuk memahami apa itu ubuwah, ya pahami nisbah dia ke bunuah, yang dimana si bunuah ini juga untuk dipahami, pahami nisbah dia ke ubuwah. Jelas? Gitu. Dan kedua ini adalah sesuatu yang munculnya itu bareng ya. Kayak itu. Misalnya kita dikatakan, oh dia adalah seorang bapak, atau oh dia itu kebapaan. Kebapaan maksudnya bukan bapak Ebel gitu ya. Paham ya bapak Ebel? Bukan, tetapi maksudnya dia itu adalah seorang bapak gitu. Oh dia seorang bapak, langsung auto masuk ke dalam kita. Kalau dia seorang bapak, maka dia punya anak yang anaknya ini adalah status dia sebagai seorang anak. Jelas? Atau dikatakan, oh dia adalah seorang anak. Oh gitu, langsung auto masuk gitu. Jelas? Berarti kan nanti ada iskal. Iskalnya apa? Kalau mafhum ini butuh ini dan ini butuh ini, maka terjadi daur dong. Kan gitu kan? Nah, maka nanti langsung beliau nafikan atau langsung beliau atasi iskal itu dengan mengatakan bahwasanya ini nggak terjadi daur. Kenapa? Karena ini munculnya bareng. Gitu. Makanya nanti dikatakan daur itu ada 2 jenisnya. Ada daur ma'i, ada daur sabqi. Daur sabqi itu adalah kalau untuk paham ini, munculnya paham ini harus paham ini dulu ya. Gitu. Dulu maksudnya sabkun. Dia itu harus didahului sesuatu yang lain, yang dimana untuk paham yang sesuatu yang lain yang didahului itu, paham dia. Kayak itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya sabkun itu berarti harus ada yang pertama, harus ada yang kedua. Gitu. Yang dimana yang kedua ini kalau dia datangnya belakangan, nggak bisa dia. Yang pertama ini yang datangnya duluan, nggak bisa. Dia itu butuh kepada yang belakangan. Jelas? Beda kalau misalnya antara pertama dan kedua saling butuh, tetapi munculnya bareng. Jelas? Gitu. Makanya disebut ini nggak terjadi daur. Kenapa? Karena di dalam ini adanya daur ma'i. Apa maksud daur ma'i? Kalau kita mau membayangkan nisbah ubuwah ke bunuah, atau kita mau membayangkan mengetahui apa itu ubuwah, kita auto memahami bunuah dan auto memahami ubuwah juga. Kembali lagi, jelas? Dengan daf'atan wahidatan, maka tidak terjadi daur. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, qala ba'du syuyukhina, jelas ya tadi ya makna la tuqalu bil qiyas illa bil qiyas, la tuqalu illa bil qiyas ila nisbatin ukhra. Itu karena kan nisbah itu seperti itu. Dia itu adalah sesuatu yang tidak tertaakulkan kecuali dengan menisbahkan kepada yang lain. Yang dimana ternyata yang lain ini juga makulatin. Makulatin itu maksudnya apa? Ditaakulkan. Yang lainnya ini juga mentasawurkan itu tidak bisa ditasawurkan illa bil qiyas ilal ula. Jelas? Gitu. Lanjut. Qala ba'du syuyukhina, sebagian syuyukh kita mengatakan bahwasanya hada daurun ma'iyyun la sabqiyun. Itu yang sudah saya jelaskan. Nanti kan muncul loh, kalau misalnya yang A itu tidak tertaakulkan kecuali menisbahkan kepada yang B, dan ternyata yang B itu juga tidak tertaakulkan kecuali menisbahkan kepada yang A, berarti A dan B saling butuh dong, daur dong. Karena daur itu kan adalah tawaqqufu syai'in ila syai'in yatawaqqafu alaih. Itu daur. Daur nggak perlu dipaparkan lagi lah, karena itu hal yang udah selesai di mantik. Intinya adalah daur itu butuhnya sesuatu kepada yang lain, yang dimana yang lain ini juga butuh kepada sesuatu ini.
Itu kan saling butuh maksudnya, itu dinamakan dengan daur gitu. Oke, memang benar, ini daur. Tetapi daurnya ini adalah daur ma'i gitu. Bukan daur sabqi. Kalau daur sabqi dan daur yang dikatakan mustahil itu adalah daur sabqi. Yang dimana A membutuhkan B dan B membutuhkan A, tetapi A ini adanya lebih duluan daripada B. Kayak itu. Kalau misalnya A ini adanya lebih duluan daripada B, maka si A ini nggak bisa butuh sama si B. Jelas ya? Kayak itu. Itu maksudnya butuh wujud misalnya. Misalnya kita katakan antara bapak sama anak, itu kita bisa mengatakan saling butuh. Tetapi kan saling butuhnya itu bukan saling butuh dalam wujud. Jelas ya? Saling butuh dalam masalah finansial misalnya, atau saling butuh dalam kasih sayang, atau apa seperti itu. Sehingga akhirnya tidak semua yang saling butuh itu terjadi daur. Oke. Daurun ma'ila sabqi fala iskala. Udah selesai itu. Langsung beliau nafikan itu. Kita udah familiar kan, karena di dalam umur amah udah sering banget disebut daur itu. Lanjut. Fa kharaja bitakarrurin nisbah bil ma'na al-madhkur. Takarrur nisbah ya, karena kan di dalam makna daripada al-idhofah kan apa? Wa nisbatun takarrarat idhofah, kayak gitu. Berarti apa? Oh, berarti kalau makna daripada maqulatul idhofah itu adalah takarrurun nisbah, atau sesuatu yang terjadi takarrurun nisbah, maka maqulatun nisbah selain daripada idhofah itu nggak ada takarrurnya di dalamnya. Jelas? Sehingga dengan qaid takarrur nisbah auto mengeluarkan nisbah yang lain, yaitu apa? Keenam nisbah selain dia. Dengan qaid nisbahnya doang auto mengeluarkan al-kaif dan kam. Sehingga akhirnya qaid takarrur nisbah doang itu udah mengeluarkan ke-8 selain dia. Jelas ya? Yang pertama mengeluarkan takarurnya itu mengeluarkan 6 selain dia, selain idhofah maksudnya, dan juga nisbahnya mengeluarkan 2 selain dia, yaitu al-kaif dan al-kam. Jelas? Oke. Tapi beliau hanya fokuskan kepada kata-kata takarur nisbah, karena kita auto memahami ini adalah maqulatun nisbah, sehingga tidak perlu tanya, loh kaif dan kam gimana? Udah keluar di kata-kata nisbah. Jelas? Tapi kan di kata-kata nisbah belum mengeluarkan 6 yang lain. Nah, makanya boleh sebutkan fa kharaja bi takarrur nisbah. Maksudnya apa? Fa kharaja bi qaidi takarrur nisbah, karena di dalam maknanya itu ada qaid takarrur nisbah, maka qaid takarrur nisbah itu mengeluarkan bil ma'na al-madhkur, mengeluarkan sairul a'radin nisbiyah. Jelas? Gitu. Mengeluarkan semua a'rad nisbiyah. Sairu itu menjadi ini. Menjadi apa? Menjadi fa'il daripada kharaja. Wa bi ta'aqqulin nisbataini. Di dalam maknanya kan lafadz ini nggak ada, seperti halnya lafadz takarrur nisbah itu kan nggak ada. Yang ada kan lafadznya adalah wa nisbatun takarrarat. Tetapi kan ditarik intisari maknanya. Gini. Di dalam lafadz ini juga misalnya apa maksudnya nisbatun takarrarat, yaitu nisbah yang tidak dapat tertasawurkan kecuali mentasawurkan kepada nisbah yang lain, yang dimana ternyata nisbah yang lain itu juga untuk ditasawurkan membutuhkan si nisbah ini. Kayak itu kan berarti ada 2 kali nisbah kan? Gitu. Berarti dalam artian di dalam maqulatul idhofah terjadi ta'aqqulun nisbatain. Ada 2 nisbah. Berarti ini adalah idhofah. Berarti kita saat membayangkan maqulatul idhofah auto mendapatkan 2 mafhum. Jelas? Atau auto mendapatkan 2 makul atau 2 makulat. Berarti idhofah itu nggak pernah dia sendiri-sendiri. Karena kalau dia sendiri-sendiri, ya dia itu udah bukan makulatun nisbah. Itu adalah kaif. Misalnya, apa itu merah? Auto paham aja kita merah gitu. Jelas? Tanpa membutuhkan sesuatu apapun. Kayak itu merah, auto paham. Apa itu besar? Kalau misalnya yang lebih besar, maka kita membutuhkan mafhum kepada sesuatu yang lebih kecil. Atau yang lebih halus, maka kita membutuhkan sesuatu kepada yang lebih kasar. Kayak itu, yang lebih halus. Kan gitu kan? Tetapi untuk memahami halusnya saja itu masuk ke dalam maqulatul kaif. Untuk memahami besarnya saja, besar ya, itu masuk ke dalam maqulatul kaif. Kayak itu. Karena kita nggak membutuhkan sesuatu yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya kata-kata yang lebih besar baru membutuhkan sesuatu perbandingan. Nah, sesuatu saat dia mafhumnya membutuhkan kepada suatu perbandingan dan perbandingannya itu juga membutuhkan kepada dia, maka itulah idhofah. Tapi kalau hanya dia sendiri-sendiri saja itu jatuhnya kepada kaif. Jelas ya? Gitu.
Seperti misalnya licin, kasar, panas, dingin, itu semua kaif. Tetapi kalau udah dikaitkan kepada yang lain, yang lebih panas, yang lebih kasar, yang lebih licin, yang lebih dan seterusnya, itu masuk ke dalam idhofah. Jelas? Oke, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya memahami makulatul idhofah auto masuk ke dalam kita mafhum dua nisbah. Jelas ya? Gitu. Oke. Berarti intisari daripada makna ini nih, an-nisbah allati la tu'qalu illa bil qiyas ila nisbatin ukhra illa bil qiyas ila nisbatin ukhra, yang dimana nisbatin ukhronya ini juga ma'kulatin. Makanya ma'kulatin itu sifat daripada nisbah ukhra, yang nisbah ukhronya ini juga ma'kulatin aidan bil qiyas ilal awal. Jelas sampai sini ya? Nah, intisari daripada makna ini berarti kan sama dengan apa itu makulatul idhofah, sama dengan dia itu adalah makulat yang di dalamnya terjadi ta'akulun nisbataini. Berarti terjadi ta'akul dua nisbah. Jelas ya? Gitu, terjadi ta'akul dua nisbah di dalamnya. Nah, nanti dikatakan gini. Kalau poinnya, kalau misalnya makulatul idhofah itu adalah ta'akul dua nisbah, yang dimana untuk memahami A atau untuk memahami nisbah A membutuhkan nisbah dia kepada B, dan ternyata si B ini juga nisbah yang dimana dia itu untuk memahaminya membutuhkan A. Jelas? Kalau seperti ini maknanya, maka di dalam makna ini juga masuk sesuatu antara lazim sama malzum. Jelas ya? Gitu, memasukkan antara lazim sama malzum. Kenapa? Karena untuk memahami lazim khususnya adalah lazim bayin ya. Kan kita udah paham tuh di dalam mantik, lazim itu ada bayin, ada ghairu bayin. Yang bayin itu ada bima'nal akhos, ada bima'nal a'am. Apa maksudnya? Lazim bayin itu adalah lazim yang dimana untuk paham itu dia tidak membutuhkan dalil. Karena kalau misalnya ghairu bayin itu membutuhkan dalil. Tetapi lazim bayin itu adalah sesuatu luzum yang dimana untuk memahami hubungan antara luzumnya, berarti kan antara al-malzum ya, al-malzum sama al-lazim gitu. Berarti kan ikatan mereka kedua kan dinamakan dengan al-luzum. Nah, ada namanya luzum bayin. Luzum bayin itu apa? Yang untuk memahami ini dia itu tidak membutuhkan dalil. Apa maksudnya? Untuk memahami ikatan antara malzum sama lazim, dia tidak membutuhkan dalil. Jelas? Berarti apa? Berarti untuk memahami luzum, kita memahami malzum, saat memahami malzum memahami lazim, dan saat memahami lazim juga memahami malzum. Jelas? Nah, itu kan berarti terjadi dua nisbah. Karena luzum itu adalah nisbah antara malzum dan lazim, dan juga nisbah antara lazim dan malzum. Dan untuk memahami luzum yang bayin itu memahami nisbah antara malzum ke lazim, yang dimana lazim itu dipahami juga kepada malzum. Berarti terjadi ta'akul dua nisbah juga. Jelas ya? Nah, berarti maksudnya apa? Qaid ini atau lafadz ini yang diambil intisari daripada maknanya itu juga memasukkan ini dong, proses di dalam luzum. Jelas ya sampai sini? Oke. Baru ini nanti di i'tirad atau ditolak. Ditolak dalam artian apa? Karena ini berbeda dengan yang ini. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di sini untuk mengetahui bunuah, jalur satu-satunya memang mengetahui ubuah. Untuk mengetahui ubuah, jalur satu-satunya itu untuk mengetahui bunuah, gitu. Jelas? Sedangkan lazim sama malzum nggak seperti itu. Nggak seperti itu dalam artian apa? Ada kemungkinan nanti satu lazim disebabkan sama beberapa malzum. Paham ya maksudnya ya? Apa maksudnya? Ada kemungkinan satu lazim memiliki beberapa malzum, atau ada kemungkinan satu malzum memiliki beberapa lazim. Jelas? Misalnya kita punya gelas atau kaca yang mudah pecah gitu, dijatuhkan pecah misalnya, itu salah satu kelaziman. Dijatuhkan menghasilkan percikan kaca, itu salah satu kelaziman. Dijatuhkan menghasilkan suara, itu salah satu kelaziman. Jelas ya? Padahal malzumnya cuma satu, apa? Jatuhin kaca atau jatuhin gelas gitu. Tetapi menghasilkan lazim beberapa. Jelas? Sehingga akhirnya antara satu lazim dengan malzumnya itu nggak ada kebutuhan yang mutlak. Beda dengan ini. Untuk memahami bunuah, jalur satu-satunya memang ubuah. Untuk memahami ubuah, jalur satu-satunya memang bunuah. Jelas? Gitu. Sehingga hubungan antara ini sama ini dinamakan dengan mutadhaifan.
hubungan antara ini sama ini dinamakan dengan luzum. Terjadi perbedaan ya, jelas ya. Oke, itu nanti yang mau beliau paparkan bahwasanya lafadz ini ta'akulun nisbatain itu enggak serta-merta memasukkan sesuatu yang ta'akul dua nisbah. Karena ta'akulun nisbatain yang dimaksud itu adalah harus dengan ini nih. Mana ini? Apa? Yaitu nisbah yang la tuqalu illa bil qiyas awal atau illa bil qiyas ila nisbatin akhor, yang dimana ternyata nisbatin akhor itu juga la tuqalu aidon. Makanya aidonnya di sini itu atof kepada la tuqalu juga. Paham ya? Gitu. Atau maqulatin aidon. Maqulatin aidon itu sama, berarti aidonnya itu juga kembali kepada la tuqalu illa. Paham? Gitu. Karena kan la dikembalikan kepada illa itu kan itsbat. Nah, di sini beliau memberikan kata-kata la kembali kepada illa untuk mentakkid, di sini langsung diberikan kata-kata itsbat. Jelas? Gitu. Walaupun ini bisa juga kita ubah diksinya dengan kata apa? Dengan kata kita katakan untuk selaras ya, dan untuk lebih memahamkan. An-nisbah allati la tuqalu illa bil qiyas ila nisbatin ukhra ghairi maqulatin aidon illa. Paham ya? Gitu. Kenapa saya mengatakan ghairi maqulatin aidon illa bil qiyas ilal awal? Paham? Kenapa untuk menselaraskan ini? Karena di sini belum menggunakan diksi la dan illa. Di sini juga kita gunakan diksi ghair dan illa untuk menselaraskan, untuk memaparkan bahwasanya si pertama butuh kedua untuk paham, si kedua juga butuh pertama untuk paham. Sedangkan itu tidak terjadi di dalam malzum dan lazim. Karena malzum dan lazim itu bisa jadi satu malzum memiliki beberapa lazim dan satu lazim memiliki beberapa malzum. Oke, lanjut. Nah ini, wa bita'akulin nisbati wa bita'akulin nisbataini ma'an, berarti dia itu adalah nisbah yang memberikan ta'akul auto mendatangkan dua nisbah gitu. Ta'akulnya itu adalah nisbah. Maka na ta'akuluh, berarti ini memasukkan ya. Secara zahir kan kita memahami lafaz di atasnya kan fa kharaja bi takarrurin nisbah bil ma'na al-madhkur sairul a'rad an-nisbiyah wa bi ta'akkulin nisbataini, seakan-akan ini mau mengeluarkan juga kan, tetapi ini adalah memasukkan. Paham ya? Apa maksudnya wa bi ta'akkulin nisbataini ma'an maka na ta'akkuluhu mustalziman wa mustaqiban li ta'akkuli syai'in akhar. Berarti kalau misalnya di dalam maknanya itu ada kata-kata ta'akkulun nisbataini, berarti juga memasukkan semua yang dimana ta'akulnya itu pasti melazimi ta'akul sesuatu yang lain. Jelas ya? Semua. Nah, seperti lazim dan malzum. Kita memahami luzum itu, kita pahami ini, auto pahami lazim. Atau kita pahami lazim, auto pahami malzum. Jelas ya? Gitu. Atau kita pahami luzum, kita pahami kedua ini, atau kita pahami kedua ini, pahami luzum. Tergantung dia itu bayin atau ghair bayin atau bima'nal a'am atau bima'nal akhwas. Dalam artian apa? Dalam artian kejadian dalam malzum atau lazim itu juga kejadian pahami A, auto pahami B. Jelas? Gitu. Nih, makanya beliau mengatakan apa? Contohnya seperti apa? Kal malzumat al bayyinatil luzumu. Gitu. Seperti kejadian dalam luzum yang dimana itu adalah luzum yang bayin gitu, karena luzum itu ada bayin ada ghair bayin. Luzum yang bayin juga seperti itu. Kenapa dikatakan luzum yang bayin? Karena saat kita memahami malzum atau saat kita memahami malzum dan lazim atau auto kita memahami al-malzum al-luzum. Jelas ya? Gitu. Beda dengan ini, beda dengan luzum ghair bayin. Luzum ghairul bayin itu apa? Kita udah paham malzum, kita udah paham lazim, tapi kita tetap nggak bisa paham si luzum kecuali ada dalil. Jelas ya? Kayak itu, kecuali ada dalil. Misalnya apa? Seperti luzumnya alam terhadap hudus, kayak gitu. Kita udah paham hudus itu apa? Kita udah paham alam itu apa? Tapi kita tetap nggak mendapatkan luzumnya antara, loh, saya paham alam itu, saya alam sekitar ini adalah alam, saya paham hudus itu apa? Tapi kok saya nggak tetap dapat ininya ya, luzumnya ya, kelazimannya ya, gitu. Jelas ya? Gitu. Atau ikatan antara luzum malzumnya ya, itu berarti yang dinamakan dengan luzum ghairul bayin. Tapi kalau misalnya luzum bayin, cukup pahami ini, cukup pahami atau auto pahami ini, gitu. Tergantung bayin ma'nal akhos atau ma'nal am ya. Karena misalnya ada ma'nal akhos, nanti cukup pahami salah satunya, auto memahami pihak satunya lagi dan memahami luzumnya, gitu. Nah, tapi kan beliau nggak mengatakan luzum, intinya adalah luzum bayin, kayak itu.
Luzum bayin itu cukup memahami luzumnya, lazimnya atau malzumnya, atau memahami luzumnya. Nah, itu kan juga menyimpan makna ta'akkuluhu mustalziman wa mustaqiban li ta'akkuli syai'in akhar. Saat kita ta'akkul kepada satu, auto paham sesuatu yang lain. Nah, itu kan menyimpan makna ta'akkulu nisbatain dong. Jelas? Oke. Ala anna hadza, padahal itu yang di belakang tadi itu la yaridu illa idza kana luzum aidan mustalziman atau illa idza kana ta'aqqulul lawazim. Lawazim ini jamak daripada lazim. Nah, itu kan gini. Berarti memahamkan, untuk memahami ini cukup paham ini, auto memahami ini. Nah, ini kan berarti masuk ta'aqqulun nisbatain. Nah, ini nggak akan terjadi kecuali si lazim ini juga apa maksudnya? Ada nanti malzum sama lazim al-khos. Al-khos itu apa? Al-khos itu berarti malzum dan lazim yang nisbahnya itu tasawi. Itu udah pernah disebut ya, ada bahas ya. Gitu, udah ada bahas, sudah saya singgung tentang lazim malzum itu iman nisbahnya itu umum khusus mutlak, iman nisbahnya itu umum khusus mujihin. Umum khusus mutlak itu juga ada dua, iman lazimnya lebih am, iman malzumnya lebih am. Umum khusus mujihin berarti masing-masingnya itu memiliki keumuman, iman tasawi. Jelas? Atau iman tabayun. Kalau tabayun nggak terjadi lazim malzum jadi ya. Jelas ya? Nah, kecuali kalau ini yang mau beliau paparkan apa? Ini nggak akan terjadi menyimpan makna ini. Kecuali kalau antara lazim dan malzumnya itu nisbahnya tasawi. Apa maksudnya? Si malzum hanya menghasilkan lazim yang ini, atau si malzum A hanya menghasilkan lazim yang B, dan ternyata si lazim yang B itu juga hanya dihasilkan oleh si malzum yang A. Jelas ya? Nah, itu maksudnya, itu nggak akan terjadi. Dan lazim dan malzum yang tasawi itu sangat jarang sekali. Jelas ya? Itu sangat jarang sekali dan sangat susah. Sekalipun terjadi, itu nanti bisa kalian lihat di hasiahnya. Sekalipun terjadi, tetap nggak nyimpan makna ini. Gitu. Tetap nggak nyimpan makna ta'aqqulun nisbatain. Kenapa? Karena dia itu tetap nggak terjadi perputaran. Gitu. Jelas? Memang kita katakan malzum ini hanya menghasilkan lazim ini hanya dihasilkan malzum ini, tetapi kita bisa menta'aqqulkan malzum ini tanpa kita membutuhkan ta'aqqul ini. Atau kita bisa menta'aqqulkan lazim ini tanpa membutuhkan ta'aqqul ini. Gitu. Tidak terjadi perputaran. Berbeda dengan kita memahami kanan dan kiri. Kita memahami atas dan bawah. Kita memahami yang lebih besar dan yang lebih kecil. Yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Jelas? Oke. Itu yang kan beliau seakan-akan bilang, katakan apa? Anna hadza la yaridu illa idza kana ta'aqqulul lawazim aidan mustalziman li ta'aqqulil malzumat. Kan gitu kan? Seakan-akan gitu, lafaz beliau, seakan-akan kalau seandainya nisbah antara lazim dan malzum itu tasawi, baru sah kita katakan dia menyimpan makna ta'aqqulun nisbatain, gitu kan? Secara zahir ya, gitu. Karena kan kalau misalnya nisbah tasawi ya saat kita memahami malzum auto terpahamkan juga lazim, saat memahami lazim juga terpahamkan malzum, kan gitu kalau tasawi. Karena si malzum ini hanya menghasilkan satu lazim, si lazim ini hanya dihasilkan oleh satu malzum, kan gitu kan? Tapi nanti dijelaskan ini juga nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena mereka tidak saling membutuhkan. Kayak itu dalam mafhumnya ya. Dalam mafhumnya tidak saling membutuhkan. Berbeda dengan ta'aqqulun nisbatain. Kalau ta'aqqulun nisbatain memang saling membutuhkan. Jalur satu-satunya itu saling membutuhkan. Itu nanti perbedaannya. Lanjut. Nahwu ubuwah. Ini beliau berikan contoh seperti ubuwah. Fa'innaha ay fa'inna ubuwah nisbatun tu'qalu bil qiyas ilal bunuwah. Itu kan udah kita paparkan tadi, berarti udah enak nih bacanya. Bahwasanya ubuwah itu adalah suatu nisbah yang dia itu tidak dapat terta'akulkan. Kita nggak akan paham ubuwah kecuali kita harus memahami atau menisbatkan dia kepada sesuatu yang lain yang dimana itu adalah ikatannya dia. Ikatannya dia dalam artian apa? Itu adalah anaknya dia. Dan kita nggak akan paham sesuatu bunuah yang dimana dia itu memiliki ubuwah. Gitu. Berarti muter. Oke. Fa inna ubuwah nisbatun, itu adalah nisbah tu'qalu bil qiyas ilal bunuwah. Wahia, hiyanya kembali bunuwah ya. Wahia ay wal bunuwah nisbatun tu'qalu bin nisbah ilal ubuwah. Yang dimana ini kedua nisbahnya itu tu'qal daf'atan wahidatan, itu yang perlu banget ditanbih agar tidak memasangkan bahwasanya nisbah ubuwah itu atau nisbah bunuwah itu duluan dipahami daripada nisbah bunuwah kayak itu. Enggak. Pahamnya itu barengan kayak itu. Saat kita paham bunuwah, auto paham ubuwah. Saat ubuwah, auto paham bunuwah secara satu waktu. Itu pahamnya itu adalah daf'atan wahidatan. Lanjut.
Wahia nisbatun aywan wal bunuwah nisbatun qala bin nisbah ilal ubuwah. Fal idhafatu aneh yang saya paparkan tadi. Fal idhafatu akhassu min mutlaqin nisbah. Jelas ya? Berarti apa? Berarti benar bahwasanya idhofah itu adalah salah satu maqulatun nisbah, tetapi dia adalah maqulatun nisbah yang lebih khusus. Kenapa kok dikatakan maqulatun nisbah yang lebih khusus? Karena dia adalah maqulatun nisbah plus takarrur nisbah. Sedangkan keenam yang lainnya itu hanya maqulatun nisbah saja. Jelas? Seperti misalnya makulatul wada yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Makulatul wada itu apa? Nisbah antara posisi A dengan posisi B. Kayak itu misalnya. Kalau misalnya posisi ini, misalnya kita berdirikan dia, maka nisbah yang dikatakan wada itu apa? Posisi kepalanya itu lebih jauh daripada lantai. Maka itu nisbah itu dinamakan dengan wada, posisi. Kalau gini, ini dikatakan berdiri. Kenapa dikatakan berdiri? Karena kepalanya lebih jauh dengan lantai, misalnya gitu. Terus ini dikatakan apa nih biasa? Masa berbaring? Berbaring aja lah gitu ya. Ini dikatakan berbaring. Kenapa dikatakan berbaring? Karena posisi kepalanya lebih dekat dengan lantai, atau dia itu nempel dengan lantai. Berarti kan ada posisi. Berarti kan untuk memahami dia itu berbaring itu apa? Saat posisi kepala lebih dekat. Sujud itu apa? Saat posisi ini lebih ini. Itu yang dinamakan dengan posisi. Kita akan memahami posisi, tetapi kan hanya terjadi satu kali nisbah doang. Gitu. Berbeda dengan idhofah. Idhofah itu adalah akhassu min mutlaqin nisbah. Kenapa kok dia akhassu min mutlaqin nisbah? Li'annaha ay li'annal idhofah takunu fiha ay fil idhofah nisbatun min janibin. Dia itu memang terjadi nisbah gitu di dalam idhofah. Kama idza nasabna, hanya saja nisbahnya itu nisbah yang takarrur atau nisbah yang lebih khusus. Nisbah yang dimana terjadi perputaran. Contohnya, kama idza nasabnal makan ila dzatil mutamakkin. Nih beliau memberikan perbandingan dengan tolong hapus dulu semuanya. Nih, beliau nanti akan memberikan perbandingan perbedaan antara nisbah yang ada di dalam ainah sama nisbah yang ada di dalam al-idhofah. Walaupun itu udah berkali-kali kita sebutkan tadi, tapi nggak apa-apa karena ini sesuai dengan nas yang beliau katakan. Kita sebutkan, kita gambarkan misalnya. Gini aja deh. Apa kita gambarkan? Gelas aja lagi. Ini gelas. Anggap aja ini gelas. Terus ini adalah mejanya. Mejanya 2 kaki gitu ya. Oke. Paham ya? Langsung ya. Berarti makan bagi si gelas itu ada beberapa nih. Atau ada 2 aja lah kita katakan. Imma permukaan yang nyentuh permukaan meja. Atau imma permukaan atau satah. 1 jam ya matinya ya. Oke. Imma permukaan yang nyentuh permukaan gelas, atau permukaan gelas yang nyentuh permukaan meja, itu adalah al-makannya. Atau permukaan gelas yang nyentuh permukaan udara, itu adalah al-makannya. Atau permukaan gelas yang nyentuh permukaan air, kayak itu adalah al-makannya. Berarti kan karena dia bentuknya gini-gini sehingga akhirnya dia memiliki beberapa makan, kayak itu. Atau dalam artian permukaan dia, permukaan batin dia, permukaan zahir dia itu nyentuh beberapa hal, gitu. Nah, kita lihat yang dinamakan aina, kita tafrik ya, al aina sama al idhofah. Nah, kita anggap di sini karena kan kedua-duanya ini jism, kedua-duanya ini dalam artian apa? Si meja dan si gelas itu kan dua-duanya jism,
kayak gitu. Jism tabi'i ya maksudnya. Si air di dalamnya itu juga jism. Udara-udara itu juga jism, kayak gitu. Tetapi yang dinamakan makan itu kan bukan jismnya, paham ya? Melainkan adalah permukaan si jism yang nyentuh dengan permukaan jism yang kita maksud. Jelas, itu yang dinamakan dengan makan. Kalau misalnya husulul jismi fil makani gitu. Husulul jism yang kita maksud adalah gelas, maka yang dianggap makan itu adalah permukaan sesuatu yang lain yang nyentuh si permukaan gelas. Jelas? Itu berarti kan makannya ini banyak nih, ada berapa unsur, yaitu permukaan meja, permukaan udara, sama permukaan air. Jelas? Oke. Dan berarti yang kita anggap jismnya itu adalah gelasnya ya. Gelas. Berarti itu adalah al-jismu. Yang dimana al-jismunya ini dia itu al-mutamakin. Dia itu mutamakin. Kenapa? Karena dia itu bermakan. Bermakan itu berarti yahtaj ilal makan gitu. Al-jismunya ini adalah mutamakin. Oke. Saat posisi dia atau saat hay'ah dia atau saat status dia itu bertempat ya. Gitu. Karena kalau jism hanya jism doang, dia nggak mutamakin. Dia dikatakan mutamakin saat dia itu sudah dinisbahkan kepada makan. Sehingga akhirnya gara-gara nisbah ini, nah itu kan nanti khilaf tentang aina itu nisbahnya atau hay'ah yang hasil. Gitu. Itu kan udah kita bahas. Intinya apa? Intinya adalah gara-gara nisbah itu, gara-gara nisbah antara jism kepada makan, ini makannya tadi ini yang berapa unsur itu tadi, sehingga akhirnya jismnya itu statusnya berubah menjadi mutamakin. Paham ya? Dan juga jism-jism lain yang dimana dia itu menjadi sesuatu yang ditempati, statusnya berubah menjadi makan. Jelas? Oke, kita lihat. Jismnya kita anggap gelas. Karena jism yang kita maksud itu adalah gelas. Terus tempatnya kita anggap ini tadi nih, yang intinya unsur yang lain lah, yang dimana ternyata dinamakan dengan al-makan. Oke, itu tadi. Yang lain-lainnya permukaan kita anggap apa ya? Permukaan meja. Terus permukaan udara. Terus permukaan air. Oke. Permukaan meja, permukaan udara, permukaan air. Semuanya itu adalah al-makan. Kenapa dikatakan al-makan? Karena tadi udah terjadi nisbah antara hubungan ketiga ini dengan si gelas. Jelas ya? Apa nisbahnya? Yaitu nisbah yang dinamakan dengan aina. Gitu. Apa? Gitu. Yaitu si gelas ini adalah sesuatu yang bertempat. Terus ada sesuatu yang lain yang dimana dia itu adalah yang ditempati. Nisbahnya itu adalah aina. Terlepas khilafnya ya, intinya adalah nisbahnya itu adalah aina. Hubungan antara jism dan sesuatu yang ditempati. Walaupun sesuatu yang ditempatinya itu juga nanti jism juga. Paham ya? Tetapi yang menjadi makannya kan bukan jismnya. Yang menjadi makannya itu adalah arat yang lainnya. Gitu kan? Yaitu apa? Sutohnya. Gitu. Sutohnya. Oke. Kan gitu. Sehingga akhirnya nisbah itu tadi, nisbah antara jism dan ini tadi, tempat yang lainnya ini tadi, menghasilkan nisbah yang dinamakan dengan aina. Berarti kan hanya satu kali nisbah saja. Berarti apa itu aina? Aina itu adalah nisbah antara ini, jism, dengan ketiga ini tadi nih. Gitu. Sehingga akhirnya gara-gara nisbah itu, si jism tadi dinamakan sebagai mutamakin, atau status dia itu menjadi mutamakin, dan ketiga ini tadi statusnya itu menjadi makan. Berarti kan hanya terjadi satu kali nisbah. Jelas ya? Oke, itu kalau dari sisi itu kita mengatakan itu adalah makulatul aina. Tapi makulatul idhofah juga bisa dipraktekkan di sini. Dari sisi apa? Dari sisi antara. Ini nih, tadi kan berarti hubungannya apa? Hubungannya adalah al-makan kepada mutamakin. Jelas ya? Gitu, al-makan kepada mutamakin gitu. Yang dimana mutamakinnya itu adalah jism yang dimaksud. Makanya nanti di posisi itu kita katakan husulul jismi fil makan. Berarti kaitan antara al-makan dan al-jism. Yang dimana masing-masing daripada al-makan dan al-jism itu punya mafhum sendiri gitu. Yang nisbahnya itu adalah ikatan antara al-makan dan al-jism. Tapi kalau kita ubah al-jismnya ini menjadi dzu makanin. Dzu makanin itu apa? Al-makan dan sesuatu yang membutuhkan makan.
Paham ya? Bedanya ya. Kita nggak mengatakan dia jism. Tapi kita mengatakan kalau nisbahnya ini adalah antara tempat dan sesuatu yang membutuhkan tempat, maka saat kita memahami tempat, auto memahami, oh berarti ada sesuatu yang membutuhkan tempat. Saat memahami sesuatu yang membutuhkan tempat, berarti kita pahami juga tempat. Jelas ya? Gitu. Berarti saat kita pahami hubungan antara makan dan sesuatu, al-makan wa dzul makan, sesuatu yang membutuhkan tempat, maka pahami ini membutuhkan pahami ini, dan pahami ini auto juga memahami ini. Maka di saat itu terjadi maqulatul idhofah. Paham ya? Gitu. Ada yang kurang jelas? Itu tadi perbandingannya dengan al-aina. Kalau misalnya al-aina itu hanya terjadi sekali saja nisbahnya. Tapi kalau misalnya kita udah membayangkan ini dan sesuatu lain yang butuh dia, maka udah auto lah. Saat kita memahami sesuatu yang lain yang butuh dia juga auto memahami dia juga gitu. Memahami al-makan dan dzul makan atau syai'un dzul makan, memahami tempat dan sesuatu yang membutuhkan tempat, ya udah auto terjadi pengulangan nanti di situ. Tamam, kita lihat nasnya beliau saat beliau mencontohkan. Mana tadi? Nah ini, kama idza nasabnal makan ila dzatil mutamakkin. Dzatil mutamakkin itu berarti si jism itu. Kan si jism itu adalah zat al-mutamakkin gitu, zatul mutamakkin. Jismnya maksudnya. Sebagaimana saat kita menisbahkan antara makan kepada jism gitu aja deh, kita artikan kepada jism, fa innahu yahsulu lahu hay'atun hiyal aina. Maka akan menghasilkan hay'ah, keadaan, yang dimana keadaan itulah ini namakan dengan aina. Tapi fa inna sabnahu, hunya kembali kepada makan. Tapi seandainya kita menisbahkan makan ilal mutamakin juga, sama ilal mutamakin juga, tapi bukan bi'tibari annahu mutamakinan, atau bukan bi'tibari annahu jisman, melainkan bi'tibar annahu dzu makan. Dzu makan itu apa? Yang membutuhkan makan. Sehingga akhirnya membutuhkan makan ini bukan makan mangan ya, tapi makan tempat gitu. Nah, ini fa in nasabnal makana ilal mutamakkini, sama-sama ilal mutamakkin, tetapi bi'tibari kaunihi dza makanin. Dari sisi dia adalah sesuatu yang membutuhkan makan. Gitu. Maka kanal hasil minha mudhafan. Maka al-hasilah yang al-hay'ah yang al-hasilah di situ adalah mudhaf atau apa, yaitu idhofah gitu. Li'annal lafdzul makan, nah ini beliau sampaikan deh. Li'annal lafdzul makan qad tadammana nisbatan ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra hiya kaunu syai'i dza makanin. Karena lafadz makan saat kita katakan tempat ya, misalnya kita katakan saat kita omongkan tempat, berarti menyimpan makna. Kalau ini dikatakan tempat, berarti ada sesuatu lain yang bisa menempati. Paham ya? Maksudnya ya, gitu. Karena dikatakan tempat kan. Misalnya dikatakan kalau ini dikatakan dijual, berarti ada sesuatu yang lain yang bisa membeli, gitu. Jelas? Makanya dikatakan dijual. Sehingga akhirnya saat ada dikatakan dijual, nggak perlu lagi ditanya boleh dibeli nggak. Paham ya? Kenapa? Karena makna boleh dibeli itu udah tersimpan secara tadhamun di kata-kata dijual. Jelas? Persis seperti tempat atau dikatakan tempat istirahat kayak gitu. Nggak perlu lagi ditanya boleh istirahat nggak? Atau dikatakan tempat duduk, nggak perlu lagi ditanya boleh duduk nggak? Paham ya? Kenapa? Karena dari kata-kata tempat duduk itu udah menyimpan makna boleh diduduki. Jelas? Begitu juga dengan kata-kata tempat gitu. Dengan kata-kata tempat berarti udah menyimpan makna bisa ditempati. Jelas ya? Makanya kalau nggak bisa ditempati ya nggak tempat dong namanya. Jelas? Oke. Nah makanya itu yang maksud beliau. Li'anna lafdzul makan, karena lafadz makan, lafadz tempat itu menyimpan makna bisa ditempati. Sehingga akhirnya saat dia itu menyimpan makna bisa ditempati dan ada sesuatu yang membutuhkan tempat, berarti untuk memahami sesuatu yang membutuhkan tempat itu juga memahami tempat ini tadi dong. Jelas? Oke, ini li'anna lafdzul makan qad tadammana nisbatan ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra. Apa maksud nisbatan ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra? Karena dia akan menyimpan tadammun kepada nisbah kepada yang lain yang butuh dia. Oh, ini tempat. Di luar sana ada yang butuh tempat. Berarti saat dikatakan ini tempat, berarti menisbahkan kepada sesuatu yang butuh tempat.
dan saat menisbahkan kepada sesuatu yang butuh tempat, menisbahkan kepada dia lagi. Berarti terjadilah idhofah. Oke. Lianna lafdzul makan qad tadammana nisbatan ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra. Hiya, apa itu nisbatin ukhra yang lain? Kaunu syai'i dza makanin, gitu. Kaunu syai'i dza makanin, keadaan sesuatu saat dia itu membutuhkan tempat. Ai mutamakkinun fi, sama. Nanti dza makanin mutamakkin itu sama. Fal makaniyah wal mutamakkiniyah min maqulatil idhafah. Berarti antara al makaniyah sama al mutamakkiniyah. Berarti apa? Kalau kita membahas dia, nisbah dengan dia saja, hanya terjadi aina. Karena hanya terjadi satu nisbah. Aina itu adalah nisbah antara nisbah antara husulnya si jism kepada makan. Sehingga akhirnya nisbahnya itu dikatakan sebagai aina. Tapi kalau antara makaniyah, sifat tempat dia dan sifat yang bertempat yang lain, gitu. Sifat dia sebagai tempat dan sifat yang lain sebagai butuh tempat, berarti kan punya sifat tuh. Berarti antara tempat dan yang membutuhkan tempat itu terjadi nisbah idhofah. Jelas ya? Gitu. Kalau kita ubah nih, padahal afrodnya sama kan? Si tempat itu sama, mereka bertiga ini tadi. Si yang membutuhkan tempat juga sama, si jisim ini tadi. Tapi karena kita lihat dari iktibar yang lain, maka dia itu berubah menjadi maqulatul idhofah. Karena untuk memahami dia sebagai sesuatu tempat dan sesuatu yang satu lagi sebagai sesuatu yang membutuhkan tempat, maka membutuhkan pemahaman yang sama, gitu. Membutuhkan pemahaman yang kembali atau berputar, gitu. Jelas ya? Oke. Ini makanya nanti kalau kita lihat dia dari segi al-makaniyah, makan, tapi dari segi al-makaniyah, sesuatu yang bisa ditempati, sama al-mutamakkiniyah, sesuatu yang butuh tempat atau sesuatu yang bertempat, maka itu dikatakan dengan maqulatil idhofah. Jelas? Wa husulu syai'i fil makan nisbatun tuqalu baina. Nih, kalau misalnya husulu syai'i fil makan, kan tadi aina itu kan aina husulun syai'i fil makan nih, gitu. Itu adalah nisbah tuqalu baina dzati syai'i wal makan. Itu berarti zat syai'. Zat syai' itu berarti apa? Kita nggak melihat nisbah antara dia sebagai mutamakin. Kita nggak melihat antara nisbah sebagai dia memiliki mutamakkiniyah, tetapi kita ngelihat nisbah antara dia sebagai zat. Jelas ya? Maka disebutkan kalau aina itu adalah nisbah antara dzatiyus syai', gelas sebagai jism, dengan al-makan. Paham? Sedangkan kalau misalnya idhofah, kita melihat nisbah antara gelas sebagai mutamakkin. Sehingga akhirnya dia memiliki sifat mutamakkiniyah dengan al-makan sebagai al-makaniyah, gitu. Sehingga terjadi perputaran. Nah, ini yang beliau katakan. Wa husulu syai' fil makan nisbatun tu'qalu baina dzati syai' wal makan. La nisbatun ma'qulatun atau la nisbatun ma'qulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra. Bukan nisbah yang dimana nisbahnya itu ma'qul bil qiyas kepada nisbah yang lain. Falaisa min hadhil maqulah. Sehingga akhirnya aina itu nggak masuk ke dalam maqulat idhofah karena nggak terjadi takarrurun nisbah. Wa bihada, maka dengan ini yumkinuka al-farqu bainan nisbah wal mudhaf. Kan secara simpel kita dapat ya, paham ya? Walaupun nanti beliau mencontohkan kepada semuanya kayak gitu. Kalau apa maksud semuanya? Beliau mengatakan bahwasanya maqulatul idhofah itu bisa masuk pada 9 maqulat yang lain, termasuk jauhar. Jelas ya? Gitu. Maqulatul idhofah itu bisa masuk kepada 9 maqulat yang lain termasuk jauhar. Maksudnya apa? Itu tadi ubuah dan bunuah. Abunnya itu kan jauhar. Jelas? Bunuah, ibnunya itu kan jauhar. Kayak itu. Berarti dari satu sisi kita ngelihat bunuah yang dimana dia itu adalah ibnnya itu jauhar. Tapi kalau kita lihat iktibar lain menjadi maqulatul idhofah. Paham? Seperti misalnya merah dan selain merah kayak itu, atau merah dan putih misalnya. Merahnya itu adalah kaif. Tapi kalau udah dikatakan yang lebih merah, nah itu udah masuk maqulatul idhofah. Paham? Misalnya antara banyak dan sedikit itu adalah maqulatul kam. Tapi yang lebih banyak itu maqulatul idhofah. Jelas ya? Gitu, berarti masuk semua nanti ke dalamnya. Begitu juga milek nanti, yang paling itu milek. Wa bihadza yumkinuka al-farqu bainan nisbah wal mudhaf. Faqilhu wa tuhaqqiqhu. Beliau mentanbih itu. Karena nanti ada kemiripan-kemiripan kayak itu. Dalam artian pelakunya itu sama kayak itu. Pelakunya sama-sama si merah, pelakunya sama-sama si bapak, pelakunya ini. Cuman karena kita ngelihat dari teropong yang berbeda, sehingga akhirnya kita mengatakan makulat yang
berbeda gitu. Qala fi syarhil mawaqif wa alam anna al-idhafah qad yuradu biha al-amru an-nisbi al-arid kal ubuwah ini. Ini tambahan baru. Imam Jurjani mengatakan di dalam syarah mawaqif bahwasanya idhafah itu terkadang dimanakan apa? Al-amru an-nisbi al-arid. Sesuatu yang nisbi. Nisbi itu maksudnya apa? Yang nisbah gitu. Yang wujudnya itu adalah nisbi al-arid, dan dia itu arid, bukan sesuatu inti, bukan dzati, tetapi dia itu adalah al-arid. Kal ubuwah, seperti misalnya ubuwah. Ubuwah itu kan nggak melulu ada di seseorang, sehingga akhirnya ubuwah itu, misalnya kita sebagai manusia, terkadang bisa datang sifat ubuwah, terkadang enggak. Paham ya? Misalnya anak kecil umur 15 atau umur 20 belum nikah wafat. Berarti kan ubuwah itu nggak nempel ke dia. Ubuwah itu akan nempel ke dia di saat dia itu nanti nikah, terus punya anak, maka ubuwah nempel kepada dia. Nah, berarti ubuwah itu adalah sesuatu yang arid. Arid itu apa? Arid itu adalah yang imma datang, imma enggak. Itu dinamakan dengan arid, bukan dzati gitu seperti. Juga dikatakan sebagai sesuatu yang nisbi. Apa maksud nisbi? Dia dikatakan ubuwah karena ngelihat dari dari teropong ini atau dari sudut pandang ini. Di satu sisi dia juga judduah misalnya, apa itu? Jaddun misalnya, dia itu adalah kakek seperti itu. Atau di satu sisi dia itu ternyata juga paman. Atau di satu sisi dia itu ternyata juga adik seperti itu, kan berarti nisbi. Makulatul itu makulatul idhofah atau idhofah itu adalah hal yang nisbi dan arid gitu. Seperti ubuwah, yusamma hadza mudhofan hakikian. Kalau misalnya sesuatunya dia itu adalah nisbi dan arid, maka itulah yang dinamakan dengan idhofah hakikiyah atau mudhofan hakikian. Waqad yuradu biha al-amru alladhi aradat lahu al-idhafah kadzatil ab. Oke. Ini saya kasih gambaran dulu nih untuk pahami ketiga ini nanti. Saya kasih waktu istirahat dulu lah 2 menitan. Yang mau bertanya ahlan ya. Kita lanjut ya. Kita jelaskan dulu. Kan tadi dikatakan bahwasanya idhofah itu adalah sesuatu yang nisbi yang arid. Ini aja nih. Al-idhofah itu adalah al-arid an nisbi gitu. Idhofah itu adalah arid an nisbi. Kita ngelihat saat idhofah itu dikatakan arid, maka kita pahami bahwasanya ada yang dinamakan al-arid, ada yang dinamakan al-ma'rud. Terus nanti ada yang majmu' antara arid sama ma'rud. Majmu' bainahuma. Nah,
Aridnya ini apa? Berarti kan sesuatu yang arid. Arid itu terkadang ada, terkadang enggak, kayak itu. Dinamakan dengan arid gitu. Atau sesuatu yang dia itu ada, yang dimana itu nggak melulu ada, itu kan namanya arid gitu. Arid itu kan sesuatu yang bisa ada, bisa enggak, itu namanya arodoh gitu. Karena bukan zat. Kalau misalnya zat itu kan adalah sesuatu yang harus ada selalu. Itu adalah arid di dalam makna muqabil sebagai zat gitu. Seperti misalnya merahnya sesuatu dinamakan sebagai arod karena sesuatu terkadang merah, terkadang nggak merah. Kayak itu, atau dan lainnya. Tapi nggak ada sesuatu itu yang dimana dia itu tidak jauhar selama dia itu mungkin. Lanjut, al-arid, al-ma'rud sama al-majmu' bainahuma. Nah, arid ini berarti misalnya kita paparkan di sini seperti Bakrun Abu Zaidin misalnya. Ini contoh ya. Bakrun Abu Zaidin. Sehingga pernyataan ini menghasilkan al-arid. Si Bakar ini memiliki arid yaitu ubuwah. Si Zaid ini memiliki arid yaitu bunuwah. Jelas ya? Gitu. Kenapa? Karena dikatakan Bakar itu adalah bapaknya Zaid. Sehingga akhirnya Bakar itu memiliki arid. Memiliki arid apa? Ada sifat aridoh yang masuk pada dia yaitu bunuwah. Ubuwah. Dan karena dikatakan Bakar bapaknya Zaid, maka Zaid itu masuk sifat aridoh yang dinamakan sebagai bunuwah. Jelas? Nah, dari tiga ini kita nanti ngelihat dari satu torfin aja deh, satu bentuk ubuwahnya, atau nanti kita juga bisa membandingkan dengan ini. Ubuwah itu adalah aridnya. Nih. Karena ubuwah itu adalah sifat aridoh dari pernyataan saat dikatakan Bakar bapaknya si Zaid. Sehingga akhirnya saat dikatakan Bakar bapaknya si Zaid, si Bakar ini memiliki sifat aridoh yaitu ubuwah. Jelas ya? Gitu. Sehingga al-arid ini ubuwah ini dikatakan sebagai arid. Jelas? Nah, yang teraridi, paham ya maksudnya teraridi ya, gitu. Yang dikenai oleh sifat aridoh ini itu kan si Bakarnya. Zatu Bakar ya, masa si Bakarnya ya, bukan karena dia status sebagai bapak, tapi dianya gitu. Gara-gara dia terkena arid ini, maka dia dikatakan sebagai ma'rud. Atau kalau kita katakan aridnya itu adalah bunuwah dari sisi si Zaid, maka Zaid ini menjadi ma'rud. Jelas ya? Gitu. Nah, baru kita katakan terus ada majmu'. Apa yang mengumpulkan antara arid sama ma'rud? Yaitu apa? Abnya. Abunnya. Paham ya? Abunnya ini adalah titik kumpul terjadinya arid dan juga adanya ma'rud. Yaitu siapa? Si Bakar. Tetapi dari sisi dia adalah ab. Paham ya? Atau si Zaid, tapi dari sisi dia adalah ibn. Gitu. Dari sisi dia adalah ibn. Jelas? Oke, ini nanti disebutkan. Ini aridnya ini adalah ubuwah karena dia nanti yang akan menyimpan sifat kepada si Bakar. Bakarnya ma'rud dan ada titik kumpul antara arid sama ma'rud itu adalah abnya atau ininya, ibanya. Jelas? Oke. Arid ini dinamakan dengan mudhofan hakikian. Apa maksud dinamakan dengan mudhofan hakikian? Inilah yang dimaksudkan di dalam makulatul idhofah. Paham? Makanya dinamakan dengan mudhofan hakikian. Tapi kan bukan berarti ma'rud itu juga bukan mudhof. Karena kan antara mudhof dan mudhof ilaih itu akan menjadi mudhof. Dan kita lihat dari sisi si mudhof. Gitu. Misalnya kita sebut ini nih. Apa misalnya? Abdullah. Kan gitu kan. Ini kan dikatakan mudhof. Ini mudhof ilaih. Gitu. Kenapa? Karena kita mengatakan ini yang sandar ke sini. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini yang nyandar ke sini, ini jadi mudhof. Paham ya? Dalam artian apa? Antara mudhof dan mudhof ilaih kedua-duanya memiliki sisi idhofah gitu maksudnya. Jelas? Nah, berarti kan ini kedua-duanya atau bahkan ketiga-tiganya. Karena kan kalau misalnya ma'rud saja memiliki sisi idhofah, majmu'nya lebih memiliki dong. Jelas? Oke, berarti ini yang mau beliau pahamkan. Loh, bukannya antara arid, ma'rud dan majmu' itu nyimpan idhofah ya? Kayak gitu. Berarti boleh dong ma'rud atau si Bakar ini juga dikatakan makulatul idhofah. Jelas ya maksudnya? Nah, makanya beliau sebutkan bahwasanya yang dianggap sebagai mudhofan hakikian hanya aridnya saja. Jelas?
Adapun kedua yang ini, ma'rud dan al-majmu' baina ma'rud, itu dianggap sebagai atau dikatakan atau dinamakan dengan nama mudhafan masyhuran. Dia dikatakan mudhaf juga. Kenapa dikatakan mudhaf juga? Karena juga nyimpan idhofah. Gitu kan ini, ma'rud dia dikatakan ma'rud juga nyimpan idhofah. Begitu juga al-majmu' bainahuma itu juga nyimpan idhofah. Makanya keduanya itu juga dikatakan sebagai mudhaf atau dikatakan sebagai idhofah, tetapi idhofah atau mudhaf masyhuran. Jelas? Oke, kita lihat nasnya ya. Dari awal tadi tuh, saat beliau mencontohkan waqad yuradu biha al-amru an-nisbiyyu al-aridu, itu tadi. Wa alam annal idhofah, kan ini yang beliau katakan. Idhofah itu terkadang diberikan kepada nama aridnya, atau juga terkadang diberikan kepada nama ma'rudnya, atau juga diberikan kepada nama al-majmu' bainal arid wal ma'rud. Jelas ya? Idhofah itu diberikan nama kepada tiga-tiganya. Loh, kalau idhofah diberikan nama kepada tiga-tiganya, lantas idhofah yang mana yang kita anggap sebagai maqulatul idhofah? Itu adalah idhofah yang pertama, yaitu yang aridnya. Jelas? Nah ini, waqad yuradu biha ay waqad yuradu bil idhofah, yaitu al-amru an-nisbi al-arid. Sesuatu yang arid, seperti ubuahnya ya. Wa yusamma hadza al-amru an-nisbi al-arid, inilah yang dinamakan sebagai mudhafan hakikiyan, atau inilah yang kita bahas di dalam maqulatul idhofah. Tapi idhofah juga dinamakan kepada ma'rudnya, dan juga idhofah juga dinamakan kepada al-majmu' bainal arid wal ma'rud. Nah nih yang lafaz keduanya. Waqad yuradu biha, hanya kembali kepada idhofah. Waqad yuradu bil idhofah, terkadang idhofah itu juga diperuntukkan gitu ya. Waqad yuradu itu maksudnya diperuntukkan. Terkadang idhofah juga diperuntukkan kepada al-amru alladzi aradat lahul idhofah. Apa yang terkena si idhofah, yang terkena arid dari idhofah itu sendiri. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan al-ma'rud, atau bahasa kita sebut adalah al-ma'rud, karena al-amru alladzi aradat lahul idhofah itu maksudnya ma'rud gitu. Kadzatil ab. Zatil ab itu maksudnya apa? Kalau di situ adalah bakernya. Bukan dia sebagai ab ya, tetapi zatnya dia adalah bakernya gitu. Waqad yuradu bi'a, terkadang juga idhofah diperuntukkan kepada majmu'ul amrayni. Maksudnya apa? Diperuntukkan kepada gabungan antara arid dan ma'rud. A'ni al-majmu' al-hasil minal amri alladhi uridat lahul idhofah, itu maksudnya adalah ma'rud. Wa minal idhofatil al-aridatu lahu, al-aridati lahu, atau yang dimaksud adalah al-arid. Wa yusamma dzalika, dzalikanya dikembali kepada dua terakhir, dua belakang. Kan beliau nyebut tiga tuh. Yang pertama namanya adalah mudhaf hakikian, kedua dan ketiga wa yusamma dzalika, diperuntukkan kepada keduanya mudhafan masyhuriyan. Karena itu juga kita katakan sebagai idhofah. Jelas ya? Lanjut. Qala fi syarhil maqasid ma waqa'a fil mawaqif min anna nafsal ma'rud yusamma aidan mudhafan masyhuriyan fa khilaful masyhur. Ini hanya i'tirad saja. Kalau kita paham kisahnya Imam Sa'ad sama Imam Syarif, Said Syarif Al-Jurjani, itu kan memang terjadi bahasanya itu ada rivalitas gitu ya. Tapi memang rivalitas yang positif gitu ya. Rivalitas sehingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang mu'tabar. Sehingga kita memahami sekarang, untuk masa sekarang itu muara daripada tahqiq ilmu kalam, bahkan dikembalikan kepada ilmu usul fikih misalnya, itu kembali kepada dua, yaitu Imam Sa'ad sama Imam Said Syarif gitu, yaitu Imam Jurjani. Nah, Imam Sa'ad itu di dalam syarah mawaqifnya, syarah maqasidnya mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ini kan tadi yang di atas yang menyebutkan bahwasanya idhofah juga bisa dikembalikan kepada aridnya, idhofah juga bisa diperuntukkan kepada ma'rudnya, idhofah juga bisa diperuntukkan kepada al-majmu' bainal arid wal ma'rud. Jelas ya? Tapi idhofah yang hakiki itu hanya yang aridnya saja. Jelas ya? Sedangkan idhofah yang diperuntukkan kepada al-ma'rud sama al-majmu' itu adalah idhofah masyhuriyan. Jelas? Nah, beliau ngomentari itu. Ngomentari dengan mengatakan apa? Ma'rud itu dinamakan juga sebagai idhofah, itu khilaful masyhur. Paham? Dikomentari intinya, dikomentari ini enggak masyhur, ini enggak ada ma'rud itu dinamakan idhofah. Jelas ya? Idhofah itu hanya nama untuk aridnya saja gitu maksudnya.
Itu nanti bisa kita lihat di dalam syarah maqasidnya. Ini yang beliau katakan, ma waqa'a fil mawaqif, adapun yang dijelaskan sama Imam Said Sarif di dalam mawaqif tentang bahwasanya nafsal ma'rudnya itu juga dinamakan sebagai mudhafan masyhuriyan fa khilaful masyhur. Maka itu adalah khilaful masyhur. Khilaful masyhur itu apa? Khilaf terhadap sesuatu yang udah layaknya terjadi gitu. Naam, menjawab, naam qad yutlaqu alaihi lafdzul mudhaf. Memang benar bahwasanya ma'rud itu juga bisa diperuntukkan dia itu lafadz mudhaf. Hanya saja maknanya itu bukan kaitan dengan arid. Apa? Bima'na annahu syai'un lahul idhafah ala ma huwa qanunul lughah. Berarti dia itu nggak bisa kita katakan ma'rudnya ya. Ma'rudnya itu berarti apa? Ini nih. Bakarnya, zatul bakarnya. Zatul bakarnya boleh kita mengatakan dia itu bisa menyimpan mudhaf atau menyimpan idhofah. Tetapi hanya jalur lugawi saja. Paham ya? Nggak bisa kita mengatakan dia menyimpan idhofah dengan jalur ilmu ini. Jelas? Gitu. Dengan jalur ilmu ini nggak bisa. Tapi kalau dengan jalur lughah bisa. Gitu. Seperti ini misalnya nih. Abdullah gitu. Secara ilmu nahu Allah itu nggak bisa dikatakan mudhaf. Paham ya maksudnya? Dalam artian apa? Allah itu nggak bisa dikatakan yang memiliki idhofah. Karena secara ilmu nahu yang memiliki idhofah hanya abad saja. Yang Allahnya itu adalah mudhaf ilaihnya. Jelas? Tapi secara makna lughah, ya namanya aja mereka saling sandar. Berarti A nyandar ke B, B juga nyandar ke A. Kayak itu jelas ya. Sehingga akhirnya secara lughah maksudnya bukan nahu ya, bukan kaidah nahu. Secara lughah Allah juga bisa kita katakan mudhaf. Gitu. Paham? Tapi secara lughah nggak bisa. Secara nahu nggak bisa. Persis seperti ini. Secara lughah boleh ini dikatakan sebagai mudhaf kayak itu. Tapi secara makulat nggak bisa. Jelas? Oke. Lanjut. Wih, kok terkunci? Mana tadi? Jelas ya tadi ya, waktu beliau jelaskan itu tadi, annahu syai'un lahul idhofah. Benar, dia itu bisa diitlaqkan makna idhofah, tetapi maksudnya adalah secara qanun bahasa saja. Wa idza kana ismu ahadil mutadayyifaini yadullu bitadammun ala ma lahu minal idhofah ila syai'in akhar, fadzalika, ini kan udah jelas ya tadi. Kalau misalnya salah satu mutadayyifaini berarti antara ubuwah sama bunuwah. Berarti ubuwah secara tadammun nyimpan makna bunuwah. Bunuwah secara tadammun nyimpan makna ubuwah gitu. Kalau misalnya salah satu lafadz dari mutadayyifaini yadullu bitadammun ala ma lahu minal idhofah ila syai'in akhar. Ini jelas ya maknanya ya. Yaitu ya dulu bitadamun ala malahu minal idhofah ila syai'in akhar. Berarti misalnya bunuwah nyimpan makna ubuwah, yang dimana ubuwah itu punya idhofah kepada dia gitu. Falidzalika syai' al-akhar in ukhidha bihasabi dzat fala tahsulu maqulatul idhofah. Syai'un akharnya itu tadi. Kan ini tadi kan? Mana bunuwah ini aja nih. Ubuwah secara lafadznya ya. Al-lafdhu lafadz ubuwah secara tadammun nyimpan makna ini. Bunuwah secara tadammun nyimpan makna ini. Jelas ya? Berarti dalam artian apa? Dia itu secara tadammun nyimpan makna idhofah kepada syai'un akhar gitu maksudnya. Jelas? Tapi syai'un akharnya itu juga kalau kita mau katakan secara tadammun nyimpan makna dia, maka harus secara bunuwah saja, bukan secara zatnya si anak. Paham ya? Karena kalau kita ngelihat kepada zatnya si anak, maka misal ubuwah adalah secara tadammun nyimpan kepada sesuatu yang memiliki anak. Anak bukan secara dia status sebagai anak ya, tetapi seorang anak gitu. Maka kalau kita katakan seorang anak, ya nggak terjadi nisbahnya itu nggak terjadi maqulatul idhofah. Jadi ya, kenapa? Karena saat kita ngelihat bunuwah, kita bukan ngelihat dia dari sisi bunuwah, melainkan kita ngelihat dia dari sisi ibn. Jelas? Oke, apa maksudnya kita ngelihat dia dari sisi zatnya gitu. Ini falidzalika syai'ul akhar, fadzalika syai'ul akhar, maka sesuatu yang lain itu tadi in ukhidha bihasabi dzat, kalau misalnya kita ambil hanya dari segi zatnya saja, fala tahsulu maqulatul idhofah. Paham ya? Nah, kalau kita lihat dari segi zatnya aja, maka kan bisa jadi kita mendapatkan hal yang lain. Apa? Imma putih, imma tinggi, imma tua, kayak itu misalnya, imma muda, jelas ya, gitu. Nah, maka nggak auto mendapatkan idhofah.
Itu. Idhofah itu saat kita melihat kepada syai'un akhar tetapi dengan perspektif atau sudut pandang yang sama seperti halnya kita melihat dia dari awal itu tadi. Fala tahsulu maqulatul idhofah. Maksudnya apa? Bisa jadi kita ngelihat kepada makulat yang lain. Ima warnanya, ima tingginya, ima berisinya, ima panjang pendeknya kayak. Wa in ukhidha min haitsu innahu mudhafun ila syai'in awwal. Ini paham ya? Tapi kalau kita ngelihat syai'un akhar ini tadi dari sisi dia juga mudhaf kepada syai'un awal, hasolatul idhofah. Maka itulah idhofah. Ini berkali-kali beliau mengulang pernyataan ini agar apa? Agar kita nggak tertukar-tukar antara makulatul idhofah dengan makulatul kaif, dengan makulatul aina, dengan makulatul mata, dan seterusnya, gitu. Karena kenapa? Nanti di akhir beliau katakan di akhir. Karena idhofah itu bisa masuk ke 9 makulat yang lain, hatal jauhar. Sehingga di awal beliau berkali-kali ini ngejelasin idhofah tuh gini ya, gitu. Jangan tertukar-tukar, gitu. Mithaluhu, beliau jelasin lagi al-makan. Ini kan padahal udah jelasin tadi. Tapi kan ini lebih mudah jadi kita bacanya. Mithaluhu al-makan. Fa innahu yadullu bitadamun 'alal idhofah lil mutamakkin. Secara tadamun, al-makan secara tadamun berarti ini dikatakan tempat. Kenapa? Karena bisa ditempati. Nah, itu kan ada maknanya, makna secara tadamun gitu. Fa innahu yadullu bitadamun 'alal idhofah lil mutamakkin. Berarti secara tadamun dia itu juga yadullu 'alal idhofah kepada mutamakkin. Atau apa? Yaitu al-jismu al-mutamakkin, jism yang lain yang dia itu bertempat ke dia. Fa in ya'tubiru idhofatu ila dzatil mutamakkin. Tapi kalau misalnya iktibar kita atau mulahadzah kita hanya melihat kepada zat mutamakin, bukan mutamakinnya ya, bukan mutamakin sebagai dia itu mutamakiniyah, tetapi kita ngelihat kepada zatnya, yaitu apa? Jisemnya. Paham? Gitu. Maka ini fa in i'tabiru idhafatuhu ila dzatil mutamakin, bukan kepada mutamakinnya atau bukan kepada mutamakin bi'tibari annahu dzumakan, tapi kepada zat mutamakinnya. Kana min maqulatul ain atau kana min maqulatil ain. Ini yang udah kita jelaskan. Makanya kan jadi ringan atau jadi mudah. Wa idza tabira idhafatu. Tapi kalau misalnya iktibar kita ngelihat kepada mutamakin tapi dari sisi dia adalah sesuatu yang membutuhkan makan, maka kana min maqulatil idhafah. Kama marra. Ini huwa tadi penjelasannya tadi nih. Wa hadza, ini intinya belum mentanbih banget ini. Wa hadza dhabitun hasanun fahfadhu. Ini dhabit yang paling bagus yang wajib kalian jaga, yang wajib kalian ingat, yang wajib kalian hafal kayak itu. Berarti bahkan di makulatul aina bisa terjadi makulatul idhafah. Enggak cuma aina, kam terjadi makulatul idhafah, kaif terjadi, semuanya nanti terjadi, hatal jauhar. Gitu. Jauhar juga bisa terjadi makulatul idhafah. Oke, lanjut. Wa alam anna nisbata allati hiyal mudhaf al hakiki. Ini baru mudhaf hakiki ya. Berarti apa? Idhofah yang sedang kita bahas. Karena kan tadi yang kita lihat mudhaf ada 3. Ima arid, ima ma'rud, ima majmu'. Nah, sekarang dikerucutkan idhofah yang dimana dia itu adalah arid gitu. Nih, wa alam anna nisbah allati hiyal mudhaf al hakiki. Nisbah yang udah kita bahas tadi yaitu al mudhaf al hakiki qad takunu mutakhalifatan fil janibaini kal ubuwah wal bunuwah. Terkadang antara dua jihahnya, antara dua sisinya, kan tadi dekatkan nisbahnya 2 kan? Nah berarti antara nisbah A dan nisbah B dan juga nisbah B dan nisbah A itu terjadi perbedaan. Apa masalah seperti ubuwah dan bunuwah? Kita auto paham itu ubuwah dan bunuwah itu adalah perbedaan status. Paham ya? Gitu. Berarti misalnya apa? Seorang dilengketkan dia itu sifat bunuwah dan juga menghasilkan atau memahamkan ada seseorang yang lain dilengketkan dia itu sifat ubuwah. Berarti membuktikan apa? Membuktikan status antara seorang yang dilengketkan ubuwah dan bunuwah itu berbeda. Jelas ya? Berbeda dalam apa? Dalam banyak hal. Ima duluan ada, ima syarafnya, ima apa ya? Berarti terjadi apa? Terjadi taqaddum. Jelas? Makanya nanti beliau akan menjelaskan juga tentang takodum di sini. Takodum apa itu yang membuat itu berbeda? Berbeda dalam apa? Ya, tadi itu, ima secara zaman, ima secara rutbah, ima secara syaraf, ima secara ilah dan seterusnya. Jelas? Tapi juga terkadang idhofah itu menghasilkan kedua yang dia itu sama rata. Seperti apa? Seperti idhofah yang dinamakan dengan ukhuwah. Berarti saya ukhuwah. Berarti apa? Berarti saya punya saudara. Yang dimana status saya dengan ini nggak ada perbedaan. Muttafiqatun. Oke, kita lihat. Qad takunu mutakhalifatan fil janibaini kal ubuwah wal bunuwah kal kulliyat al khams. Kal kulliyat al khams itu kan terjadi idhofah juga. Apa? Jins itu dikatakan jins saat kita mengiktibarkan dia ada fasal, ada
nao kayak gitu. Itu fasal dikatakan fasal kan tergantung posisinya. Karena kenapa? Karena nanti nafsul fasal bisa menjadi jins. Paham ya? Nafsul fasal bisa menjadi nao kayak itu, atau nafsul nao bisa menjadi jins. Seperti itu, jelas. Tapi dia dikatakan jins dari sisi posisinya gitu. Oke. Kal kuliyatul khamsah fa innal jinsa masalan nisbatun la tuqalu illa bil ukhra wa huwa an-nau'. Oke, itu intinya apa? Intinya adalah janibainya ini tadi mutakhalifatan, berbeda status, berbeda posisi dan seterusnya. Wa qad takunu mutawafiqatan, dan terkadang dia itu tawafuk. Tawafuk itu apa? Sama gitu. Nahwu ikho, itu yang disebutkan di dalam matan. Ikho latofah. Nahu ubuwatin ikho latofah, kan itunya syarat gitu. Nasnya itu. Wa nisbatun takarrarat idhofah nahu ubuwatin ikho latofah. Seperti contohnya apa? Yang sama ukhuwah, maksudnya ikho. Ikho ini maksudnya ini ya, masdar daripada akho gitu. Akho itu kan ngikuti wazan fa'ala gitu. Fa'ala apa bentuk masdarnya? Yaitu mufa'alatan wa fi'alan gitu. Wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan gitu. Oke, jelas ya? Nah, ini nanti belum ngejelasin secara faedah lugawiyah. Kenapa? Karena kan harusnya ikho itu adalah, ini saya jelasin aja dikit ya. Jadi faedah lugawiyah aja. Kan dia itu kok gini sih? Akho kan? Akho berarti maksudnya apa? Fa'ala gitu kan? Nah, berarti enggak, A-nya ini bukan A di hamzah, fa'ala gitu maksudnya. Jelas ya? Gitu, bukan af'ala. Fa'ala, karena kalau misalnya af'ala itu berbeda nanti. Nah, salah satu bentuk masdarnya itu adalah ikho'an, kan gitu. Akho yu'akhi, kan gitu. Mokhotan gitu. Mokhotan. Au ikho'an wa ikho'an, kan gitu kan? Jelas ya? Tapi belum hapus ininya. Ini pernah saya jelasin ini. Saat ngejelasin apa ya? Yang dimana kalau misal ke berakhiran hamzah, secara bahasa yang benar hamzah itu bisa dihapus. Ada yang ingat nggak saya jelasin apa itu? Jelasin mahiyah. Mahiyah itu apa? Mahiyah itu dinisbatkan kepada mahiyah atau ma istifhamiyah. Paham ya? Gitu. Atau ma'iyah, kan gitu kan? Ma'iyah gitu. Terus saya sempat ngejelasin bahwasanya seperti ma. Ma itu kan air. Tapi ma doang tanpa ini itu juga bahasa fushah, bahasa yang benar. Ma doang gitu, jelas ya. Ma doang tanpa adanya hamzah itu juga memang air. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita melihat di dalam matan tuh, di dalam di dalam nazom misalnya ada kata-kata ma, maksudnya air tetapi hamzahnya dihapus. Itu bukan daruratus syair. Daruratus syair itu di saat kita menghapus sesuatu yang dimana itu tidak dibenarkan secara kaidah, baru kita bisa beralasan daruratus syair gitu. Tapi kalau misalnya dia dihapus dengan masih benar kaidah, itu enggak gitu. Ini seperti ada di dalam bait ini, bait Kifayatut Tulab. Ada kitab namanya kitab dalam ilmu qawaid fikih namanya Kifayatut Tulab gitu. Ada bait ini yang mencontohkan ini. Ada yang ingat Ainul, masih ingat Ainul? Gitu, seperti kama toharotun gitu. Ada kata-kata gitulah intinya, kama toharotun gitu. Lighairihil wajab. Itu kan menceritakan tentang ini, menceritakan tentang al-ithar bil qurbi. Kalian pernah dengar nggak kaidah itu? Al-ithar bil qurbi makruhun wa bi ghairiha mahbubun. Yaitu mengeduluankan, wah jadi bahas qawaid fikih kita ya. Nggak apa, jadi faedah aja, fawaid. Jadi jangan mentang-mentang kemakulan nggak ada ilmu-ilmu agama gitu kan. Mengedepankan itu bisa juga jadi kaidah dalam hidup kita gitu. Apa? Yaitu mengedepankan orang lain atau mendahulukan orang lain dalam urusan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu justru makruh gitu. Itu makruh, itu nggak diperkenankan. Misal orang sholat mengedepankan saf depan, itu makruh. Kenapa? Karena sholat itu saf makin di depan, makin deket imam, itu makin aula.
Sehingga akhirnya harusnya kita berebut itu. Jelas ya? Kayak itu harusnya kita berebut kayak gitu. Seperti misalnya buka puasa, mendahulukan buka puasa itu juga adalah ibadah. Apa maksudnya? Ta'jil, ta'jil pakai ain ya. Ta'jil dalam puasa itu adalah ibadah kayak gitu, mendahulukan gitu. Sehingga kalau misalnya kita punya lalu mendahulukan orang lain, itu makruh. Dalam artian apa? Kita dahulukan dulu, kita buka dulu sendiri baru kita beri ke orang lain kayak itu. Nah, itu intinya al-ithar bil qurbi makruhun. Itu kan kalau baiknya makruhunil itharu bil qurab kama toharotin. Itu kama toharotin. Beliau mencontohkan apa? Kama toharotin. Kalau orang nggak paham kan ngiranya itu adalah imamah mausul, imamah istifham gitu kan. Padahal ma yang dimaksud itu adalah air. Seperti air toharoh bigoiri wahab. Apa maksudnya? Seperti misalnya dia punya kesempatan untuk toharoh dan dia punya air, tetapi dia justru menghibahkan kepada orang lain. Itu makruh. Jadi jangan kita itu dalam artian itu kalau misalnya orang beragama, beribadah, dia itu nggak tahu ilmunya. Kayak itu. Padahal di dalam agama itu ada. Bahkan dalam artian kalau ranahnya ibadah kita harus egois gitu. Dalam ranah ibadah. Kenapa? Karena ini adalah dalam ranah mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah kok kita mendahulukan orang? Kita harus egois dalam hal itu. Misalnya ada orang, wah dia sedekah 5 juta, 10 juta kayak itu misalnya. Jelas ya, kita harus egois. Harus memonopoli kayak gitu. Itu disarankan. Kenapa? Karena kalau seandainya umat itu punya mindset seperti itu, punya mindset dalam artian apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, egois dalam ibadah. Sehingga akhirnya agama ini sangat kokoh kayak gitu. Tapi masalahnya sekarang kan urusan ibadah ahlan gitu kan. Giliran urusan minhah rebutan gitu. Subuh-subuh pergi ke sana, gas aja kayak gitu. Tapi giliran urusan ibadah, saya mendahulukan orang kayak gitu. Enggak. Al-isar bil qurbi makruh gitu. Isar itu maksudnya mendahulukan orang ya. Mendahulukan orang dalam kurbun itu maksudnya mendekatkan diri dalam agama gitu. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu makruh gitu. Adapun al-isar bi ghairi ya, adapun misalnya mendahulukan orang dalam selain ibadah itu mahbub. Mahbub itu maksudnya justru itu adalah sunnah. Itu salah satu kaidah yang sangat terbekas dari film KCB. Ada yang pernah nonton KCB nggak sih? Ketika Cinta Bertasbih. Ada yang pernah nonton? Masa nggak pernah sih? Nah itu kan ada itu tuh, ada apa? Ada kaidah itu. Si Azam itu ceritanya walaupun orang tafsir tapi dia banyak banget tahu hal-hal ini ya, hal-hal syariah ya gitu ya. Itu juga salah satu pesan yang disampaikan sama Kang Abik bahwasanya ilmu jangan terikat sama jurusan kayak itu. Kalian orang tafsir, orang hadis, orang lughah, orang akidah filsafat misalnya harus faqih kayak gitu. Begitu juga orang-orang fikih misalnya harus akli gitu. Jelas ya gitu. Dan seterusnya gitu. Itu kan kisahnya waktu siapa ya? Ada yang masih ingat gak tuh? Kisahnya waktu dia itu mendahulukan temennya untuk nikah gitu. Padahal dia itu sukanya ke dia gitu. Jadi cerita kita jadi ya. Itu intinya apa? Intinya mendahulukan teman untuk nikah di saat dia bisa itu makruh. Paham ya? Jangan kita beranggapan, loh nikah kan ibadah. Ya justru karena nikah ibadah makanya dahulukan diri kamu. Yang ngomong kayak udah nikah aja tuh. Oke lanjut ya. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Saya mau jelasin ini ikho. Kan belum nggak memasang a-nya ini. Gitu. Itu adalah bahasa yang dibenarkan kayak itu. Nah, adapun di sini itu kan harusnya ada ini nih, ada dua nih kayak itu. Ada mamdud. Mamdud itu maksudnya apa? Ada hamzah ketemu hamzah sehingga akhirnya hamzah ketemu hamzah itu dimatkan gitu. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan hamzah mamdudah. Kenapa kok hilang? Nah, karena nanti ada bahasa yang dibenarkan juga, a-nya ini diganti menjadi waw. Wakho, jadi bukan akho tapi wakho. Itu adalah bahasa yang dibenarkan juga. Bahasa Ahlus Syam disebutkan. Oke, ini adalah faidah lugawiyah aja. Kok malah lama di sini kita ya. Lanjut. Nahu ikho bi kasril hamzah ma'al qasri. Ma'al qasri itu maksudnya apa? Ai ma'al alif maksurah gitu. Qasar. Qasar di ikhonya itu kan jadi maksur dia, jadi ikho. Padahal kan harusnya ikho gitu. Ikho jadi ikho. Lil wazni itu juga karena wazan, dihapusnya itu karena wazan. Walaupun ini enggak disebut karena wazan juga bisa. Wa asluhu mamdudun, di ikhonya ya. Ikho itu asalnya itu adalah mamdud. Kenapa? Karena dia itu masdar daripada akhaitu baina syai'aini. Gitu. Itu akho maksudnya, masdar daripada akho. Bi hamzatin mamdudah. Itu hamzah di akhonya itu kan terjadi mamdud itu, terjadi mat, yaitu hamzah ketemu hamzah jadi mat gitu. Makanya yang di ayat itu kan salah satu riwayat saat kita baca a'antum itu kan ada yang di mamdud gitu, antum gitu.
Jadi nggak harus disebut 2 kali antum, nggak harus, tapi bisa juga dipanjangkan jadi mat. Bihamzah mamdudah waqad tuqlabu wawan alal badal. Terkadang juga diganti wawnya, diganti waw menjadi badal daripada hamzah pertama menjadi wa khaitu atau wa kho gitu. Kama qila fi asaitu, ada lafaz itu asa jadi asaitu, jadi wasaitu. Hakahu Ibnu Sukait atau Ibnu Sakit ini. Wahya lughatul Yaman. Lughah Yaman itu adalah lughah Syam, dan lughah Syam itu termasuk lughah yang mu'tabarah di dalam lughah fushah. Zakara fil mislah wa bihi yaridu qaulul Mukhtar innaha min kalamil ammah. Itu kayak lanjut, itu hanya fawaid lughawiyah. Lanjut. Wa tu'radul idhofah li jami'il maqalah. Ini yang saya sebutkan tadi itu. Idhofah itu juga bisa masuk kepada semua makulat. Apa maksudnya masuk kepada semua makulat? Masuk kepada 9 makulat yang lain. Termasuk jauhar. Yang pertama beliau contohkan jauhar. Kal ab. Bunuah sama ubuah. Abnya itu jauhar. Berarti bunuah sama ubuah juga bisa masuk ke dalam jauhar. Paham ya? Dalam artian apa? Berarti makulatul idhofah juga bisa masuk ke dalam jauhar. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang ab itu secara zat jauhar, tapi sudut pandang ab itu secara posisi atau secara status dia yang memiliki anak, dan si anak itu adalah dia yang memiliki bapak, itu adalah idhofah. Jelas? Itu contohnya gitu, kal ab. Wal kamutasil wal munfasil juga masuk. Kal mutasil seperti apa? Seperti idham. Idham itu maksudnya adalah a'dham, yang lebih besar. Besar kecil itu kan kamutasil. Jelas ya? Perbedaan kemarin ya. Kamutasil itu ada 2, yaitu imma qarudzat, imma ghairi qarudzat. Yang qarudzat itu adalah al-miqdar, yaitu imma as-sutah, al-khat, as-sutah sama al-jisman ta'limi gitu. Nah, berarti kalau misal sesuatu yang lebih besar, itu imma besarnya itu besar bangun datar, imma besarnya besar bangun ruang, kayak gitu kan. Tapi besarnya doang itu adalah kamutasil. Karena kalau besar maka bisa terjadi takta, muqatta'ah. Jelas? Tapi kalau misalnya dari sisi ini gininya doang, berarti kan bisa terjadi muqatta'ah dari 2 jihah, kan kayak gitu kan? Atau gini aja. Bisa terjadi muqatta'ah dari 2 jihah gitu. Berarti kita mengatakan ini kedua ini adalah kam muttasil. Paham ya? Kenapa? Karena ini adalah satah dari 2 jihah. Tapi kalau dia punya bangun ruang gini maksudnya seandainya dia bisa memiliki ini ya, memiliki bentuk ya. Sehingga kan bisa terjadi muqatta'ah lagi dari 1 jihah tambahan, yaitu dari depan. Paham ya? Maksudnya ya? Dari 1 jihah, 2 jihah sama 3 jihah gitu, atas, bawah, kanan, kiri, nah, depan, belakang gitu. Oke. Nah, ini kalau gini doang kita mengatakan kamutasil gitu. Tapi kalau ada perbandingannya yang gini, nah ini kan berarti kita katakan a'dham. Ini lebih a'dham daripada ini. Padahal ini yang kita maksud adalah kamutasil. Ini juga kamutasil, jelas. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia lebih besar, maka dia membutuhkan mafhum lain yang lebih kecil dari dia. Sehingga mafhum lain yang lebih kecil dari dia itu juga membutuhkan mafhum lain yang lebih besar dari dia. Karena dia dikatakan sebagai yang lebih kecil. Paham? Itu yang dinamakan dengan al-idham atau al-a'dham. Oke. Falka muttasil kal idham. Fa innahu idhafatun 'aridatun lil miqdar. Itu adalah idhafah 'aridah, yang dimana dia itu adalah arid daripada miqdar. Miqdarnya itu imma khat, imma sutah, atau imma jism ta'limi. Wal miqdar, adapun miqdar itu adalah kamun muttasil. Wa mathaltu dzalika biqauli, yang beliau berikan contoh itu adalah latofah. Latofah itu kebalikan daripada dokhamah. Latofah itu maksudnya apa? Yang lebih lembut dari kata-kata latif gitu, yang lebih halus. Halusnya doang gitu kan. Halusnya doang itu dikatakan sebagai kaif, halusnya doang. Halus doang ya. Tapi kalau kita katakan yang lebih halus, oh itu kan berarti udah punya perbandingan nih. Gitu, jelas? Makanya kalau udah ada pertanyaan, yang mana yang lebih bagus? Ya itu hati-hati itu, ada perbandingan itu jadinya tuh. Berarti apapun jawabannya salah itu nanti tuh. Paham ya? Misalnya diberikan contoh, 2 contoh, punya saya atau punya dia. Yang mana yang lebih bagus kayak gitu. Kalau misalnya kita jawab yang lebih bagus punya ini, berarti dikatakan, oh berarti kamu nggak mau kasih yang ini, oh, kan gitu jadinya. Kalau yang lebih bagus yang ini, berarti ini jelek dong. Oh, dua-duanya salah itu. Itu adalah pertanyaan jebakan itu. Hati-hati kalian kalau kena aja. Nanti punya pasangan yang lebih bagus gitu. Itu hati-hati itu. Lanjut.
Beliau memberi contoh latofa. Latofa itu maksudnya altof, yang lebih latif, yang lebih lembut, yang lebih halus. Yang lebih halus. Qala fil misbah ini secara makna lugawinya saja, latufa syai'an fahuwa latifun min babi qaruba saghura jismuhu. Berarti maksudnya latufa itu saghura jismuhu. Berarti bisa juga latofa di sini diartikan sebagai yang lebih kecil juga bisa gitu. Karena kan kalau misalnya dikatakan yang lebih halus, berarti kan apa ya? Permukaan itu dikatakan lebih halus, berarti kan dia punya apa? Gerigi-gerigi yang lebih kecil. Paham ya? Dikatakan lebih kasar, berarti kan dia punya gerigi-gerigi yang lebih besar. Paham ya? Nah, makanya dikatakan sebagai lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau dari segi itunya, maka itu dikatakan sebagai kamutasil. Lanjut. Soghar jismu wa huwa diddud dokhamah. Dokhamah itu yang lebih kasar gitu. Wal ismu al-latafa bil fathah. Itu lanjut. Fassigharu idhafatun. Adapun lebih kecil maksudnya itu adalah idhafah aridatun lil jismi alladhi huwa mahalun lil miqdar. Karena kan besar kecil itu adalah mahal suatu ukuran gitu. Mahalun lil miqdar idh yuqalu hadzal jismu latifun saghirun indama yuqalu li jismin akhar innahu laysa kadzalik. Kita akan mengatakan suatu jisim ini lebih lembut. Nah, karena kenapa? Karena punya perbandingan. Tapi kalau hanya diberi satu jisim saja, atau hanya diberi satu contoh saja, atau hanya diberi satu sampel saja, kita nggak bisa menilai. Gitu. Makanya kalau kita mau menilai sesuatu itu, semakin kita punya perbandingan yang banyak, maka semakin bijak kita menilai sesuatu. Sebagaimana misalnya semakin kita punya sudut pandang yang banyak, maka kita semakin bijak menilai sesuatu. Paham ya? Gitu. Misalnya kita katakan, ini airnya sedikit atau banyak nih. Bagi orang yang hanya punya satu bandingan, dia punya 1 galon, dia akan mengatakan ini sedikit. Tapi bagi dia merasa dia pernah melewati masa yang dimana dia kehausan banget sehingga air segini saja itu udah dianggap banyak banget kayak gitu. Sehingga akhirnya dia tergantung. Kita mau lihat dia dari sisi mana itu. Sehingga perbanyak kacamata atau perbanyak sudut pandang sehingga itu meningkatkan atau itu bisa mempengaruhi bijaknya kita dalam bersikap. Ya, jadi ada pesan moralnya juga di Al-Quran. Lanjut. Welcome munfasil. Makulatul idhofah juga masuk ke dalam makulatul munfasil. Seperti apa? Qalil. Tapi bukan sedikitnya, melainkan akolnya. Kayak gitu. Sesuatu itu akan dikatakan sedikit, lebih sedikit. Fa innal qillata 'aridatun lil 'adad. Sedikit. Kenapa kok kamu katakan sedikit? Karena dia pernah merasa dapat yang lebih banyak. Kan gitu kan? Nah, sedikit dan banyak ini kan adalah kam munfasil. Karena dia itu bisa terjadi kepada kam yang dimana dia itu ya tajazza gitu. Beda dengan kam muttasil. Besar dan kecil itu kam munfasil. Oke. Al-kaif wal kaif. Begitu juga bisa masuk kepada kaif. Kal aharriyah. Hurnya itu adalah kaif, panas, dingin. Itu adalah kaif. Tetapi lebih panas, lebih dingin itu adalah makulatul idhofah. Itu adalah idhofah. Fa innal hararata kaifiyatun. Wal aharriyah atau wal aharriyah itu adalah aridatun laha. Panas itu adalah kaif. Tapi kalau lebih panas, lebih dingin, maka saat kita katakan ini lebih panas, oh berarti dia punya perbandingan kepada sesuatu yang lebih dingin atau tidak lebih panas dari ini. Yang dimana untuk kita memahami sesuatu yang tidak lebih panas, memahami dia juga gitu. Gitu, berarti air dingin itu atau air panas atau sesuatu panas itu juga nanti nisbi kayak itu. Dia dikatakan panas karena dia dari luar, misalnya kan ada jalan panas kayak itu. Oke, wal mudhaf kal aqrab fal qurbu idhofah itu juga bisa masuk ke dalam idhofah. Ya iyalah, kan aqrabiyahnya. Idhofah fal qurbu idhofatun wal aqrabiyah aridul laha gitu. Qurbun bahkan makulatul idhofah juga bisa masuk ke dalam makulatul idhofah itu sendiri. Paham ya? Itu seperti apa? Dekat gitu, lebih dekat. Nah, dekat, jauh, dekat itu kan nanti dikatakan idhofah. Dia dikatakan dekat karena apa? Tapi lebih dekat. Nah, lebih dekat itu juga idhofah. Nah, maka beliau katakan fal qurbu idhofatun wal aqrabiyah aridatun laha ay aridatan lil idhofah. Lanjut. Al ain seperti a'la yang di atas, yang di bawah, lebih atas, lebih bawah kayak itu. Misalnya dikatakan lebih tinggi, lebih rendah, itu kan aina semua. Tetapi kalau udah kita pasangkan lebih ini, lebih itu, atau paling atas, paling bawah, ya itu berarti udah idhofah. Dia dikatakan lebih tinggi karena ada yang lebih rendah dari itu, gitu. Wal ainu kal a'la, wal mata kal aqdam wal ahdath, seperti sesuatu yang lebih duluan ada sama sesuatu yang lebih baru ada.
Gitu. Itu kan mata juga bersinggungan dengan waktu. Fa innahu yuqalu zamanun hadithun au qadimun ala madhhabil hukama. Karena zaman itu bisa dikatakan hadits sama qadim. Zaman itu adalah hadits sama qadim. Imma dia itu qadim, imma dia itu hadits, imma dia itu baru terjadi, imma itu yaitu dalam terjadi. Wal aqdam wal ahdats, adapun yang lebih lama atau yang lebih qadim dan yang lebih hudus itu adalah aridani lahu ay liz zaman. Sehingga akhirnya aqdam dan ahdats itu semua adalah idhofah. Wal milk kal iktisa. Iktisa itu maksudnya apa? Iktisa itu berasal daripada kata-kata kasa kiswah atau kiswah ya. Kiswah itu pakaian gitu. Milk itu kan kita katakan idhofatul milk di saat dia bertutup. Nah, bertutup ini adalah milk. Kenapa? Karena tutup ini adalah nisbah dari botol ini yang memiliki tutup. Maka dinamakan dengan milk gitu, atau dia berlabel gitu ya, berlabel kayak gini nih. Nah, itu adalah milk dari sisi dia berlabel kayak itu. Kenapa? Karena itu adalah nisbah dia yang dia itu memiliki label atau dia berair kayak gitu. Kalau dari sisi milknya ya, bukan dari sisi itunya. Begitu juga seseorang berpakaian, itu juga milk. Tapi bisa nggak kita mengatakan si fulan lebih berpakaian daripada si fulan yang lain? Bisa nggak? Bisa, apabila dia lebih tebal jaketnya atau lebih apa gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan iktisa. Berarti juga bisa dikatakan orang lebih berpakaian dari orang yang lain. Berarti kita membayangkan orang lain yang tidak lebih berpakaian dari itu. Paham ya? Gitu. Nah, itu berarti masuk juga idhofah ke dalam maqulatul milk. Wal milk kal iktisa. Wal wada. Wada paham lah ya, wada posisi. Ka asyaddu intisaban wal intisab wad'un wal asyaddiya arudun. Misalnya antara dua nih sama-sama wada, berarti yang satu tegak gini, yang satu mereng. Berarti kan yang satu asyaddu intisaban. Apa? Yang satu tuh lebih tegak dari yang lain. Nah, tegak itu adalah wada. Kenapa kita katakan tegak? Karena posisi kepalanya lebih jauh daripada lantai. Sedangkan yang satu juga posisi kepalanya lebih jauh daripada lantai. Hanya saja yang satunya asyaddu intisaban, lebih tegak daripada yang lain. Jelas? Nah, sehingga idhofah juga masuk ke dalam wada. Kal asyaddi intisaban fal intisab wada. Intisab itu adalah wada. Wal asyaddiya aridatun lahu. Wa ayyaf'al. Dan begitu juga masuk ke dalamnya itu adalah idhofah itu juga masuk ke dalam maqulatul ayyaf'al sama ayyanfa'il. Ayyaf'al itu adalah aksi, ayyanfa'il itu adalah reaksi. Kayak gitu. Seperti apa? Memotong. Berarti kita bisa mengatakan pisau ini lebih memotong. Kalau dia dikatakan lebih memotong kan berarti kita langsung masuk ke dalam tasawur kita, berarti ada pisau yang tidak lebih memotong dari ini. Sehingga pisau yang tidak lebih memotong dari ini dikatakan tidak lebih memotong dari ini karena ini lebih memotong dari dia. Paham? Putar jadinya. Berarti memotongnya itu adalah memotongnya itu adalah ayyaf'al, maqulatul ayyaf'al. Kalau misalnya benda ini lebih gampang terpotong. Kan gitu kan? Benda ini lebih gampang terpotong. Nah, lebih gampang terpotong itu adalah maqulatul ayyanfa'il. Berarti lebih gampang kena aksi. Gitu, atau lebih gampang menjadi reaksi, gitu, lebih gampang kena aksi, gitu. Seperti misalnya kita katakan spidol ini lebih gampang terpotong daripada tisu ini, gitu. Maksudnya apa? Spidol kok lebih kebalik dong, tisu dong, tisu semuanya ngangguk aja tadi itu. Tisu ini lebih gampang terpotong daripada penghapus ini. Nah, berarti dalam artian apa? Tisu ini lebih gampang kena reaksi potong daripada penghapus ini, jelas ya, gitu. Nah, nih maqulatul idhofah juga bisa masuk ke dalam ayyaf'al. Kal aqta. Aqta itu maksudnya apa? Ay asyaddu qat'an. Lebih memotong. Fal qat'u fi'lun. Qata' memotong itu adalah fi'al. Wal aqta'iyah aridatun laha. Sifat lebih memotong itu adalah aridatun daripada sifat memotong itu sendiri. Wa ayyan fa'il kal asyaddi taqattu'an. Taqattu' maksudnya apa ya? Terpotong. Atau kal asyaddi inqita'an. Kan sama. Qata'tu al-mindila fangqata'a. Kayak itu misalnya. Berarti terpotong. Lebih gampang terpotong. Asyaddi taqattu'an fattaqattu infi'alun. Taqattu' itu adalah infi'al. Infi'al itu apa? Infi'al itu adalah dampak daripada pekerjaan yang lain. Wal asyaddiyah berarti lebih gampang terkena dampak. Itu adalah sifat arid daripada sifat yang ini. Oke, pertemuan ini sampai sini aja. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma sholli afdhalas